tapi lebih akrab disapa dengan nama Zafran. Nah, jadi teman-teman bisa manggil Janur ataupun Zafran, senyaman teman-teman semua. Tapi kalau di Turki, saya lebih terkenalnya dipanggil Zafran atau Kak Zaf. Nah, sekarang saya menempuh pendidikan di salah satu universitas di Turki, tepatnya di kota Bolu. Universitasnya Bolu Alban İzzet Baysal University, saya jurusannya psikologi. Jadi teman-teman yang tertarik mungkin berkuliah psikologi di Turki bisa datang ke Bolu ya teman-teman. Kemudian pekerjaan saya seorang freelancer atau lebih tepatnya graphic designer. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin nggak tahu apa itu freelancer, nanti bisa cari di Google teman-teman ya. Saya seorang freelancer yang sekarang aktif berorganisasi di kampus. Nah, jadi sedikit menyinggung teman-teman, seperti tema kita pada kesempatan kali ini, judul webinar kita, emang emang orang alumni pondok pesantren bisa kuliah di Turki. Nah, kira-kira menurut teman bisa nggak alumni pondok pesantren kuliah di Turki? Mungkin ada yang ngerasa kayak, ah, nggak bisa nih, kayaknya nggak cocok nih kuliah di Turki. Wah, kayaknya nggak cocok deh, nggak bisa. Soalnya kan orang anak pondok kan bisanya bahasa Arab gitu, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, kira-kira bisa nggak alumni pondok pesantren berkuliah di Turki? Nah, ini digaris bawahi dulu teman-temannya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dulu, membahas background saya lebih dalam. Bahwasanya saya adalah anak pondok pesantren. Bisa digeser mungkin ke slide-nya. Background saya juga mungkin kebanyakan seperti teman-teman kebanyakan yang sekarang join di sini. Jadi saya asalnya dari pondok pesantren teman-teman, bahkan pondok pesantren tulen banget karena saya dari SD sampai selesai SMA pun masih di pondok pesantren. Seperti yang teman-teman lihat di slide ini, riwayat pendidikan saya MTS Darul Istiqomah Lepangang. MTS itu setara dengan MI, maksudnya MI itu setara dengan sekolah dasar. Darul Istiqomah Lepangang itu di Sulawesi Selatan. Kemudian saya lanjut di sekolah yang sama di MTS Darul Istiqomah Lepangang, itu juga di Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah saat SMA saya dapat rezeki, saya dapat beasiswa dan merantau ke salah satu pondok yang ada di Bogor, tepatnya di Al-Hunafa Boarding School, teman-teman. Nah, jadi pondok saya ini pondok tahfiz. Jadi kita full bahasa Arab dan 3 tahun wajib hafal Quran, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang sekolah di pondok yang sama yang seperti ini, pondok tahfiz dan bahasa Arab. Jadi Al-Hunafa Boarding School. Kemudian setelah dari Al-Hunafa Boarding School, saya lanjut pengabdian, teman-teman. Seperti pondok pada umumnya, setelah pondok 3 tahun ada pengabdian lagi, ngajar lagi. Setelah kita diajar, kita ngajar lagi. Setelah kita dapat ilmu, kita ngasih ilmu lagi, teman-teman. Jadi saya ngabdi selama kurang lebih beberapa bulan, teman-teman. Karena saat saya mengabdi, qadarullah, corona datang. Jadi pas saya ngabdi itu musim corona. Jadi pas corona, semua pesantren diliburkan. Nah, kemudian saya balik ke kampung. Nah, kemudian saya dapat problematika. Ada problem yang hampir semua mungkin alumni pondok pesantren alami, mungkin pernah di fase ini. Fase di mana ketika kita tamat dari pesantren, itu bingung mau ngapa-ngapain. Iya, Bingung mau betul. kemana. Betul. Ya, betul banget kan, Kak? Ini hampir semua mungkin kebanyakan ya, mayoritas dari anak alumni pondok pesantren setelah tamat dari pesantren itu bingung mau kemana. Karena kenapa? Yang pertama, ekspektasi mereka ketika berkuliah sekolah di pondok pesantren, tamatnya mau ke Timur Tengah, seperti itu, teman-teman. Kalau nggak Mesir, kalau nggak Madinah, Yaman, Sudan. Dan faktanya ternyata untuk dapat beasiswa, untuk dapat bisa berkuliah di Timur Tengah, itu nggak semudah yang dibayangkan, teman-teman. Karena memang persaingan ketat. Selain juga ketika kita ingin mendapat beasiswa ke Timur Tengah, itu persaingannya ketat, kemudian cara daftarnya juga nggak mudah, kemudian juga tesnya menggunakan bahasa Arab dan ilmu pondok, yang kiranya harus benar-benar mungkin ya teman-teman, yang harus benar-benar perfect. Nah, itu eh, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga setelah keluar kita ngedown ya, kita insecure, kita kita merasa pesimis kayak wah nggak bisa nih, kita nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nembus ke Timur Tengah. Itu hal yang umumnya dirasakan sama alumni pondok pesantren, termasuk saya juga, teman-teman. Saya pernah berada di fase itu. Jadi ketika saya punya ekspektasi saya mau ke Timur Tengah, ternyata nggak semudah itu. Baik lagi ke rezeki, teman-teman ya. Siapapun bisa ke sana tergantung rezeki. Nah, tapi pada saat itu saya memang tidak mendapatkan rezeki ke sana. Dan saya ngedown, saya bingung mana nih. Ya udah, karena basic saya agama banget, syariah banget, saya merasa kayak saya kurang mampu untuk bergabung mungkin instansi-instansi yang di luar sana yang memang kurang cocok, teman-teman ya. Saya pondok, saya belajar bahasa Arab, kemudian saya belajar kitab-kitab, dan
bingung nih, mau kemana nih, perkuliahan mana nih? Saya juga kalau misalnya masuk perkuliahan syariah, itu banyak yang nggak cocok, banyak yang saya nggak mau, gitu. Akhirnya, gitu ya teman-teman, saya nganggur selama corona. Nah, di corona ini, itu bisa dibilang masa-masa sulit teman-teman, karena selama setahun itu ilmu-ilmu pondok saya terkikis. Ya, dari segi bahasa Arab, dari segi hafalan Quran, segi kitab-kitab, itu terkikis. Dan ini balik lagi ke pribadi kita teman-temannya. Gak semua mungkin seperti itu, tapi saya pribadi seperti itu. Terkikis karena mungkin faktor lingkungan, faktor kesibukan, faktor lingkungan juga. Jadi emang susah buat survive di luar teman-teman. Akhirnya ilmu pondok saya terkikis, dan saat corona, saya memutuskan untuk masuk kuliah manapun. Yang penting saya kuliah. Nah, ini banyak banget. Aku yakin juga bukan cuma saya yang mengalami, tapi banyak teman-teman pondok yang mungkin berpikiran seperti itu. Kayak, bingung nih mau kemana nih? Ya udah saya kuliah di mana aja, yang penting kuliah dulu gitu. Karena kan mungkin kita kayak, ya kalau misalnya saya dari pondok terus nggak kuliah, nanti nama pondok tercemar juga kan. Gitu. Saya pikirnya kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Albayan Cianjur. Saya pernah kuliah di Albayan selama mungkin sekitar sebulan 2 bulan teman-temannya. Kuliah daring juga, namun karena sulit untuk belajar menggunakan bahasa Arab dan juga belajar kitab-kitab secara daring, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Kemudian setelah dari Albayan Cianjur, saya masuk lagi ke STIS Al-Wafa Bogor. STIS Al-Wafa Bogor itu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bogor. Saya mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di Salva Bogor itu nggak bertahan lagi teman-teman. Saya cuma bisa sampai 1 semester doang ya, kurang lebih 1 semester karena memang kurang cocok juga dan ada sedikit problem. Dan bisa dibarkan saya kontak-patin temannya, bingung mau kemana nih. Saya udah di Albayan Cianjur, kemudian saya Salva Bogor keluar lagi. Kemudian saya masuk lagi ke Asofa Mesir. Alhamdulillah saya dapat keterima di Mesir kemarin di Asofa, kuliah daring juga saya ngambil jurusan syariah tentunya. Kemudian sama halnya seperti sebelum-sebelumnya teman-teman, saya nggak bisa juga nih daring nih, bahasa Arab nggak kuat, soalnya online susah, gitu kan. Kemudian juga eh, berbeda waktu teman-temannya, bisa bahas di Mesir jam berapa, di Indonesia jam berapa. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi teman-teman, keluar lagi dari Mesir, Aswa Mesir, dan terakhir saat Corona, musim-musim terakhir Corona, saya memutuskan untuk ke Rumah Quran Stephen Karanganyar itu di Solo teman-teman. Saya berpikir kayak saya udah setahun lebih kemana-mana nih, nggak jelas kan. Kuliah di sini berhenti, kalau di sini berhenti, kalau di sini berhenti, kayak kehilangan arah teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali memurojaah ilmu pesantren saya. Saya masuk ke rumah Quran, saya menghafal Quran kembali, kemudian saya belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab juga. Nah, dari situ kemudian saya dapat pencerahan, saya dapat memahami diri saya kak. Karena memang ini bisa dibilang RKS Karanganyar ini termasuk sekolah psikologi ya teman-teman ya. Saya mendapatkan jadi dari saya bahwa saya harus seperti ini, saya mendapatkan arah seperti ini, dan saya ingin seperti ini. Nah, alhamdulillah pada tahun 2022, mungkin awal-awal tahun 2022, saya kenal Misafir dari adik saya sendiri. Adik saya tiba-tiba memperkenalkan Misafir ke saya dan awalnya saya nggak kepikiran ke Turki teman-teman. Karena saya nggak tahu Turki itu apa sih, negara bagian mana dan ada apa dengan Turki. Tiba-tiba adik saya ngasih informasi tentang Misafir, kemudian saya ikut webinar, kalau nggak salah dulu diisi sama Kak Nawaf ya, kalau nggak salah. Kak Nawaf sempat yang ngasih motivasi ke saya, ngasih arahan ke saya juga. Kemudian saya mengalami Safir dan mencari tahu tentang apa sih Turki itu. Emang saya bisa. Saya ini anak pondok loh, nggak bisa bahasa Inggris. Cuma bisa bahasa Arab, itu pun udah tumpul. Cuma bisa baca-baca kitab, emang bisa ke Turki. Ya, itu yang saya pikirin teman-teman. Emang bisa ke Turki nih? Kayaknya enggak deh. Kemudian saya informasi di YouTube, cari informasi di Instagram, kemudian buka Instagram Safir, nanya-nanya, lumayan lama ya konsultasi dengan admin Safir, dan akhirnya kayak ngeyakinin orang tua nih. Ya, seperti teman-teman, seperti judul kita, emang alumni pondok pesantren bisa kuliah di Turki? Ini pertanyaan klasik banget, dasar banget, yang sering kita dengarkan dari orang-orang sekitar kita. Tetangga kita, teman-teman kita, mungkin keluarga besar kita yang kalau kita udah liburan, kalau kita udah tamat, Dek, mau kemana? Emang dari pesantren bisa kemana? Gitu. Emang anak pesantren bisa apa? Nah, ini teman-teman pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa digeser ke admin. Pertanyaan yang klasik banget yang sering kita dengarkan ya teman-teman. Alumni pesantren emang bisa apa? Kita bisa apa nih? Kita bisa baca kitab. Ya paling juga mungkin statement orang kayak gini. Ya paling anak pondok setelah tamat balik ke kampung, bantu orang tua, atau nggak nganggur, atau enggak mungkin jadi guru ngaji, atau jadi imam. Itu ya statement-statement yang udah sering kita dengar dari orang-orang teman-teman. Itu udah umum banget ya. Itu udah mungkin bahkan bisa mendoktrin kita, mempengaruhi kita, membuat kita insecure, pesimis, down. Karena statement-statement yang kayak gini yang kurang baik sebenarnya. Jadi
statement yang seperti ini yang merendahkan atau meremehkan alumni-alumni pondok pesantren itu harus ditepis teman-teman. Buktikan bahwa kita pun alumni pondok pesantren yang bertahun-tahun di pesantren mungkin belajar kita belajar bahasa Arab, nggak terlalu jago bahasa Inggris, bahwa kita bisa go international, kita bisa ke Turki. Bukan hanya Turki sebenarnya, bisa ke negara-negara lain, tapi kita bahas tentang Turki nih, karena kita pengen ngasih edukasi gimana caranya bisa ke Turki. Teman-teman semua yang alumni pondok pesantren, bukan hanya untuk alumni pondok pesantren, mungkin teman-teman yang S2 yang pengen melanjutkan S2-nya di Turki, atau teman-teman yang alumni SMA pengen ke Turki, lanjut ke Turki, ini semoga dengan webinar ini bisa memberikan arahan teman-teman, bisa memberikan motivasi ke teman-teman, bahwasanya teman-teman semua bisa memiliki peluang besar untuk berkuliah di Turki. Nah, mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya teman-teman, ke admin. Nah, jadi sebelum kita bahas bagaimana cara proses ke Turki ya teman-teman, pertama saya ingin menjelaskan bahwa statement masyarakat yang mengatakan bahwa kita hanya punya jalur ke Timur Tengah, kayak Arab, Madinah, Mesir, itu sebenarnya tidak betul teman-teman. Kita bisa ke negara manapun selama kita berusaha, apalagi Turki. Karena Turki nggak sesulit yang kita bayangkan untuk berkuliah di Turki teman-teman. Nah, jadi itu perlu kita tepis, kita buang jauh-jauh. Apabila ada yang terdoktrin dengan perkataan itu, tolong berubah dari sekarang ya, bahwa yakinkan diri kalian, kalian bisa ke Turki. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman semua, faktor yang membuat teman-teman tidak yakin bisa berkuliah di Turki, yang pertama mungkin karena bahasa. Nah, ini penting banget nih ya, teman-teman disimak baik-baik. Jadi, di Turki itu nggak pakai bahasa Inggris. Oke? Ini mungkin kalau ada yang bawa buku catatan bisa dicatat nih teman-teman. Nanti liatin ke temannya nih, di Turki nggak pakai bahasa Inggris. Jadi di Turki, kita nggak pakai bahasa Inggris. Bahkan faktanya teman-teman, faktanya menurut saya pribadinya, maaf ya, menurut saya pribadi bukan fakta. Ternyata orang Indonesia itu lebih jago bahasa Inggris dibanding orang bahasa Turki. Orang Turki, orang Indonesia lebih jago bahasa Inggris dibanding orang Turki. Kenapa? Kalau kita di Indonesia teman-teman, misalnya nih ya, orang-orang yang udah tamat SMA, SMP, itu setidaknya bisa lah ya kayak what's your name, where are you from, gitu kan. Kayak dari mana kemana, ada apa ini, gitu kan. Apa harganya, bisa lah kita ya jawab ya. Dan beda kalau di Turki, teman-teman kalau misalnya melancong atau jadi turis ke Turki, kemudian bertanya menggunakan bahasa Inggris kayak how much is it atau enggak excuse me, mereka langsung kayak nggak ada Turki, nggak ada Inggris, nggak ada Inggris gitu. Jadi mereka seakan-akan takut dengan bahasa Inggris teman-teman. Maksudnya jadi ini bisa jadi tolak ukur bahwa di Turki itu sebenarnya mereka nggak pakai bahasa Inggris. Bahkan di Indonesia mungkin lebih sering kita pakai bahasa Inggris ya, karena kan bahasa Inggris juga bahasa resmi juga, bukan bahasa kedua kita ya. Setelah bahasa Arab juga banyak kan kita orang Indonesia bisa bahasa Inggris. Beda di Turki teman-teman. Di Turki itu nggak pakai bahasa Inggris dan sedikit yang bisa bahasa Inggris. Kecuali mungkin mahasiswa-mahasiswa dari universitas. Wajar. Karena beberapa jurusan di Turki itu mewajibkan untuk bahasa Inggris sekitar 30%. Nah, tapi kalau masyarakat-masyarakat di luar, mungkin kalian ke kasir atau mungkin orang yang kalian jumpain di jalan, itu jangan pakai bahasa Inggris teman-teman, karena jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Mungkin kita lebih bisa bahasa Inggrisnya, kayak gitu teman-teman. Nah kemudian poin yang kedua, jurusan, jurusan. Nah ini banyak banget yang konsul saya, Kak, saya dari alumni pondok pesantren nih, jurusan apa yang bisa saya dapetin kalau misalnya ke Turki? Nah, jadi teman-teman ini garis bawahi lagi nih, bisa dicatat jurusan yang paling cocok sebenarnya ya kalau untuk anak pesantren yang pengen melanjutkan jurusan syariah di Turki, ada namanya jurusan ilahiyat. Ilahiyat. Nah, ilahiyat ini jurusan keagamaan teman-teman, jurusan syariah. Jadi teman-teman mungkin yang tetap ingin melanjutkan pelajaran syariahnya di Turki, itu bisa milih jurusan ilahiyat. Nah, tentunya di Turki banyak jurusan yang bagus juga teman-teman selain ilahiyat ya. Tapi nggak syariah, misalnya kayak jurusan psikologi seperti jurusan saya, psikologi, jurusan apa hubungan internasional, akuntansi juga ada, ekonomi juga ada, banyak jurusan teman-teman. Tergantung dari uniknya tersendiri, uniknya sendiri. Tapi saran saya kalau misalnya teman-teman pengen ngambil jurusan syariat, itu ada namanya jurusan ilahiyat. Jadi teman-teman bisa masuk ke jurusan ilahiyat kalau misalnya teman-teman pengen ke Turki, pengen ngambil jurusan syariah. Oke, kemudian poinnya selanjutnya, akademis nggak harus tinggi teman-teman ya. Ini jujur banget dikatakan, teman-teman gak usah insecure. Ya, saya tahu karena saya juga orang pondok, meskipun nggak umum, nggak semua pondok itu, alumni pondok akademisnya kurang, tapi pada umumnya karena kita selama di pondok bertahun-tahun fokus kepada nilai syariah kita, kepada pelajaran syariah kita, sehingga mungkin di nilai akademis kita itu kurang teman-teman. Mungkin matematika, bahasa Inggris, mungkin IPA, sains, dan sebagainya. Itu kita kurang, dan itu wajar. Dan bukan hal yang buruk teman-teman. Itu wajar. Karena kita fokus di syariah kita. Oke?
sehingga nilai akademis kita tertinggal. Nah, buat teman-teman yang pengen kuliah di Turki dan ternyata melihat rapor nilainya rendah banget, transkripnya rendah banget atau nggak sesuai dengan yang harusnya dipakai kuliah di luar negeri, itu jangan khawatir teman-teman. Karena untuk berkuliah di Turki itu nggak harus menggunakan nilai akademis yang tinggi, nggak harus punya nilai akademis yang tinggi, teman-teman. Nah, balik lagi, jadi ini perlu diketahui teman-teman. Balik lagi ke jurusan teman-teman sendiri nih. Misalnya teman-teman mau jurusan kedokteran. Tentunya kalau misalnya kalian pengen kuliah di Turki dengan jurusan kedokteran, itu menuntut untuk teman-teman harus punya nilai akademis yang tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya nilai akademis yang pas-pasan, mungkin di transkrip nilai teman-teman 77 gitu, 70, 75, atau mungkin 80 ya, mungkin yang normal lah, nggak tinggi-tinggi banget, tetap bisa dapat jurusan yang bagus-bagus teman-teman. Misalnya kalian pengen jurusan psikologi, ya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget standar nilainya. Atau enggak kalian pengen jurusan himpunan hubungan internasional atau akuntansi atau arsitek. Nah, dengan nilai yang tidak terlalu tinggi atau normal atau di atas rata-rata itu udah bisa mendapatkan jurusan sebagus itu teman-teman. Jadi nggak harus nilai kalian tinggi banget nih, kayak kalian harus bisa bahasa Inggris, kalian harus punya kemampuan di mungkin di bahasa atau mungkin di sains, di IPA, di IPS gitu nggak penting teman-teman. Jadi itu ya 3 poin yang perlu kalian ketahui ya. Jadi jangan insecure, jangan khawatir kalau mungkin kalian merasa kayak saya nggak bisa bahasa Inggris, di Turki nggak mungkin bahasa Inggris dikit, oke? Kemudian nilai akademis saya rendah, tenang aja. Nilai akademis rendah pun masih bisa dapat berkuliah di Turki, masih bisa dapat universitas di Turki. Kemudian eh, jurusan apa nih? Saya nggak tahu jurusan apa nih. Saya nggak mau nanti keluar dari jurusan-jurusan agama. Bisa ada jurusan ilahiyat, teman-teman bisa jurusan ilahiyat. Karena mayoritas bukan mayoritas teman-teman, banyak juga teman-teman yang dari Indonesia yang alumni pondok itu berkuliah dengan jurusan ilahiyat di sini teman-teman. Mereka jurusan ilahiyat kayak gitu teman-teman. Jadi jangan insecure, jangan malu, jangan takut buat nyoba daftar berkuliah di Turki teman-teman. Nah, kemudian aku pengen ngasih beberapa fakta yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Ini disimak baik-baik. Jadi sebenarnya ini penelitian faktanya ya. Fakta di tempat saya di Bolu, namanya Bolu, kota Bolu, itu mayoritas sebenarnya anak pondok pesantren, teman-teman. Jadi, sekitar 80% bahkan 90% kami di sini tuh alumni pondok pesantren dari Gontor. Kebanyakan Gontor, teman-teman. Saya rasa mungkin Gontor dari sekitar 65 orang, Gontor itu mungkin sampai 20 orang kayaknya. 20 orang atau 15 orang. Gontor. Memang Gontor lumayan terkenal pondoknya, teman-teman ya. Nah, selebihnya ya pondok di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, di Riau, di Kalimantan, bermacam-macam teman-temannya. Intinya mayoritas di tempat saya ini itu dari pondok, sekitar 80% mungkin, dari 65 orang. Nah, kemudian bahkan saya berpikir seperti ini, jangan-jangan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki itu mayoritas anak pondok pesantren. Kenapa saya punya hipotesis kayak gini, teman-teman? Bisa mengambil argumen kayak gini, karena teman-teman yang saya kenal dari berbagai kota, mungkin dari Izmir, Ankara, Istanbul, semua 100% dari pondok pesantren. Bahkan saya bingung kayak, kamu dari pondok? Iya, loh. Terus teman-teman yang lain itu dari pondok? Iya, kami semua dari pondok. Kok bisa gitu? Yang saya rasa kayak, kayaknya saya bakal sendiri doang nih anak pondok di Turki. Kayaknya susah banget nih survive di Turki nih. Karena kan yang lain mungkin dari umum gitu kan ya, jauh-jauh bahasa Inggris apa. Enggak. Faktanya banyak banget anak pondok yang berkuliah di Turki. Bahkan menurut saya rata-rata, mayoritas itu anak pondok teman-teman yang kuliah di Turki. Nggak tahu kenapa ya, mungkin faktor yang tadi, karena anak pondok bingung mau kemana, dan karena di Turki itu tempat yang kondusif buat belajar, cocok banget buat anak pondok, lingkungannya juga mungkin mereka rasa lingkungannya cocok. Akhirnya anak-anak alumni pondok pesantren berpikir kayak, cocok nih Turki nih. Akhirnya mereka berkumpul di Turki. Banyak teman-teman. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut merasa sendirian. Kalian bakal banyak teman di sini, teman-teman alumni pondok pesantren. Oh ya, untuk pertanyaan nanti kita jawab ya di bagian terakhir ya, Kak. Nah, kemudian balik lagi ke teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, jadi banyak banget anak pondok di sini. Jangan takut kayak merasa kayak nanti ilmu-ilmuku hilang gitu kan. Kemudian nanti mungkin ibadahku bakal gimana gitu kan. Gak ada teman-teman yang bisa nasihatin. Salah teman-teman. Itu salah banget. Karena kita di sini, apalagi di tempatku ya di kota aku Tebolu, kita namanya ada ngadain kajian rutin. Kita selalu ada kumpul, kajian rutin, ada namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Kemudian setiap bulan puasa kita ada namanya iling, iftar keliling. Kita iftar setiap minggu di rumah teman-teman kita. Jadi tetap teman-teman, karena kita memang mayoritas Islam. Nggak semua mahasiswa Indonesia itu Islam di Turki.
Tapi mayoritas, kalau di tempatku sendiri, 95% mungkin ya. Ya, cuma ada satu orang Kristen ya. Jadi kita semua sih Muslim, teman-teman. Dan Muslimnya itu Muslim, ya, sholat 5 waktu, Alhamdulillah, puasa, ya, karena kita kan alumni pondok pesantren, gitu. Dan Indonesia tercermin itu sebagai salah satu etnis atau salah satu negara yang benar Muslimnya orang-orangnya baik semua, gitu teman-teman. Jadi cerminan kita sebagai orang Indonesia di Turki itu sangat bagus, ya. Jadi sekali lagi, jangan insecure, jangan takut buat teman-teman yang mungkin merasa kayak was-was, masih ragu buat ke Turki. Tenang-tenang, tenang aja. Di sini banyak teman-teman kalian, banyak alumni pondok pesantren yang kuliah di sini. Oke? Oke, ini tata cara teman-temannya. Hal yang perlu kalian tahuin, segampang apa sih kita daftar di Misafir, gitu kan? Segampang apa sih? Apa aja sih yang dibutuhin? Aku nggak tahu apa-apa nih, Kak, berkas-berkas. Nih, aku harus tahu nih, aku pribadinya dulu. Orang yang benar-benar kayak awam banget masalah apa sih itu pas foto, apa sih itu ijazah, paspor itu gimana sih, kayaknya paspor nggak usah dibuat nggak sih, ngapain buat paspor gitu kan, susah banget nggak sih. Kemudian transkrip nilai, aduh gimana cara buat transkrip nilai gitu. Nah aku jelasin nih, pertama ijazah. Ijazah pada tahu lah ya ijazah ya, dapatnya dari mana. Kemudian pas foto teman-teman tinggal datang ke tukang fotokopi mungkin, atau mungkin tempat foto ya, itu foto, minta pas foto nanti dibuatin. Kemudian paspor bikin, insya Allah bisa lah ya. Mungkin dari semua proses itu yang paling sulit itu paspor, teman-teman. Karena paspor bikin sendiri. Nah, jadi teman-teman perlu usaha yang lebih ekstra buat bikin paspor. Kalau misalnya kalian pengen kuliah di Turki. Nah, kemudian transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai, ini mungkin teman-teman masih pada bingung nih, gimana cara ngambil transkrip nilai? Karena nggak semua pondok itu nyediain transkrip nilai. Nah, caranya teman minta langsung ke pesantren teman-teman, ke tempat teman-teman, atau mungkin ada yang dari SMA. Jadi teman-teman minta langsung ke sekolah teman-teman kayak, boleh nggak nih saya mau kuliah di Turki, saya butuh transkrip nilai, tolong dibuatin. Ya, insya Allah nanti dibuatin ya, karena nggak mungkin juga mereka nggak membolehkan muridnya untuk go internasional. Jadi nanti mereka buatin, entah dari pondok, entah dari SMA, nanti dibuatin. Tinggal minta aja transkrip nilai. Nah, kemudian translate berkas Inggris Turki. Nah, ini nggak usah dipikirin teman-teman. Ini nanti bakal dibantuin sama Misafir. Jadi visa, visa teman-teman, pokoknya berkas-berkas yang sulit, yang kira-kira bakal bikin teman-teman pusing, itu bakal dibantuin sama Misafir. Tenang aja. Jadi transkrip berkas Inggris Turki, urusan visa, nanti kalau misalnya teman-teman gabung sama keluarga Misafir, insya Allah nanti dibantuin sama Misafir. Dibantuin sampai prosesnya selesai. Gampang. Karena nggak usah jauh-jauh ngambil potongan teman-teman. Saya pribadi orangnya memang awam banget bagian di sini. Dan kemarin saya sempat benar kayak apa ya, speechless, kayak wah, seenak ini ternyata ya dibantu sama Misafir. Benar kayak kayak kita tuh dimudahkan teman-teman. Mungkin misalnya juga paham ya, karena kan kita di pondok pesantren, kita dunia luar itu kurang banget teman-teman. Kita kurang paham kayak mus-mus berkas-berkas itu kayak gimana. Akhirnya mereka itu bantuin kita benar maksimal teman-teman. Jadi keluarga Misafir, teman-teman Misafir, admin Misafir membantu kita secara maksimal sampai kita bisa berangkat ke Turki. Ya, dari pembuatan berkas, dari pengurus berkas sampai kuliah di Turki. Nah, kayak gitu teman-teman. Mudah dipahami kan ya? Ada yang susah nggak teman-teman dari penjelasan saya? Aman lah kayaknya Kak admin ya? Aman Kak, aman banget Bu. Aman ya? Aman, Kemudian aman, bisa Mbak, aman. di skip Kak. Nah, ya, slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, gini, mungkin prosesnya setelah kalian udah termotivasi, setelah udah punya niat nih, udah pengen ke Turki, pokoknya saya pengen ke Turki nih. Tapi masalahnya orang tua saya nggak mengizinkan, keluarga saya tidak mengizinkan, keluarga besar saya nggak ngasih izin. Karena faktor Turki apaan, ada apa di sana? Karena orang-orang Indonesia itu jarang, kayak mungkin keluarga kita tuh nggak tahu Turki itu apa. Jangankan keluarga kita sendiri pun mungkin belum paham Turki itu seperti apa. Jadi, aku bakal ngasih alasan, 6 alasan yang bisa kalian jadikan argumen, yang bisa kalian jadikan alasan untuk kalian setor nanti ya ke orang tua. Kasih tau nih di Turki kayak gini Bu, di Turki kayak gini Pak. Jadi kalian punya alasan dalam diri kalian bisa menggunakan alasan-alasan ini sehingga kalian kenapa sih aku milih Turki. Nah ini ada beberapa poin yang bisa kalian jadikan alasan biar kalian yakin bisa berangkat ke Turki. Link pendaftaran di mana Kak? Nanti ya kita bahas nanti di terakhir, Kak, sabar ya. Oke, pertama, pendidikan standar Eropa. Wah, benar kata Eropa ini udah langsung kayak gimana gitu teman-teman ya kebayangnya ya. Nah, jadi emang pendidikan di Turki itu emang sudah standar di Eropa teman-teman ya, karena pendidikan di Turki itu berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Turki. Sistem pendidikan ini memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pendidikan di Eropa teman-teman.
terutama karena Turki adalah anggota dari proses Bologna. Nah, teman-teman kalau nggak tahu Bologna nanti bisa di-search aja di Google ya teman-teman, biar lebih detail. Nah, jadi proses Bologna ini bertujuan untuk harmonisasi sistem pendidikan tinggi di Eropa, teman-teman. Jadi proses ini Turki mengadopsi struktur pendidikan berdasarkan 3 tingkatan. Yang pertama lisens atau sarjana, yang kedua Yüksek Lisans atau magister, dan yang ketiga doktor atau doktoral, yang mirip dengan kebanyakan negara-negara Eropa. Nah, di tingkat sekolah menengah atas, Turki juga seperti Indonesia, teman-teman. Itu berlangsung selama 3 tahun. Namun setelah selesai dari SMA, pendidikan di Turki itu, pendidikan SMA di Turki, siswa dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas yang mereka mau, teman-teman. Nah, jadi sejak Turki menjadi bagian dari proses Bologna, banyak universitas Turki telah memperkenalkan program-program studi yang sesuai dengan kerangka kualifikasi Eropa, atau bisa disebut dengan European Qualifications Framework. Nah, hal ini memungkinkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Turki itu untuk lebih mudah berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa, kemudian mendapatkan gelar ganda dengan universitas di Eropa, dan meningkatkan mobilitas mahasiswa yang ada di Turki, teman-teman. Jadi sistem pendidikannya yang udah sesuai standar Eropa ya, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Kemudian, yang ini yang paling menarik, teman-teman, saya rasa ya, poin kedua ini paling menarik, biaya hidup murah. Nah, semurah apa sih, Bang? Gitu. Kasih paham dong. Nah, semurah apa sih di Turki itu? Nah, yang pertama, makanan. Tapi jangan ngomongin masalah sebelah bakso ya. Nggak akan nanya sebelah bakso di sini mahal banget, jujur. Kita ngomongin masalah makanan sehari-hari, teman-teman. Yang pertama, makanan. Kenapa nih, Kak? Yang pertama, makanan, teman-teman. Makanan di Turki itu umumnya itu murah. Kalau kayak kalian pengen jajan, yang suka jajan di Indomaret mungkin ya. Kalau di sini namanya BIM, BIM alias bir. Kayak Indomaretnya Turki, itu murah, teman-teman. Kalau kalian suka jajan-jajan permen, jajan-jajan ciki-ciki, chips-chips, itu murah di sini, teman-teman. Minuman itu murah. Nah, begitupun juga mungkin kayak kebab. Ada yang mungkin pernah makan kebab gitu. Kalau di Indonesia kan kebabnya kecil ya. Kalau di sini kebabnya gede, segede tangan gini. Itu murah, teman-teman. 50.000 dapat lah ya, worth it. Karena memang enak. Nah, kemudian mungkin baklava, ada yang penasaran makan baklava, nanti di Turki bisa makan baklava. Baklava itu makanan khas Turki yang manis banget. Kalau saya sih kurang doyan ya, karena manis banget. Nah, secara umum sebenarnya makanan di Turki itu apa ya namanya? Itu nggak terlalu beda jauh sebenarnya ya, perbedaan harganya. Tapi lebih murah di Turki tentunya kalau dari segi makanan. Kecuali resto-resto. Makanya kenapa turis itu banyak banget yang ke Turki, karena di Turki itu murah-murah, teman-teman, makanannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyobain banyak varian makanan yang versi-versi Eropa mungkin ya, versi-versi Turki, kalian nggak perlu mengeluarkan banyak uang karena makanan di Turki itu lumayan murah, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu dari makanan. Nah, yang kedua, kita bahas tentang transportasi. Nah, ini yang mungkin belum kalian dapatkan di Indonesia, teman-teman. Jadi, transportasi di Turki itu, kita udah nggak pakai cash. Kita udah nggak pakai sistem cash, teman-teman. Kita pakai kartu. Jadi di Turki itu, saya nggak tahu ya, mungkin masih ada Turki bagian mana yang nggak pakai kartu ya. Tapi setahu saya, eh, tempat-tempat di Turki itu udah pakai kartu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian pengen berangkat ke kampus, kalian nggak pakai cash lagi. Ada kartu namanya kartu mahasiswa, kartu bis. Nah, jadi di kartu itu kalian isi uang, kemudian kalian tap, udah langsung duduk. Jadi kita nggak nge-cash, nggak ngasih cash ke supirnya, kita tinggal tap di mesin, ada mesin di bis, kayak gitu, teman-teman. Nah, terus terus kayak gimana sih murahnya? Emang semurah apa sih? Pertama nih, teman-teman, saya minta deh bantuan dari teman-teman yang mungkin pernah kuliah di Turki, di Indonesia ya, yang sedang kuliah. Emang berapa sih biaya transportasi kira-kira selama sebulan? Kira-kira transportasi aja nih bagi teman-teman yang sedang kuliah bolak-balik mungkin ke kampusnya. Ada nggak yang bisa ngasih referensi? Berapa kira-kira untuk teman-teman sendiri? Misalnya nih Kazawa mungkin ya, Kazawa mungkin sedang kuliah. Itu biaya transportasi aja nih, itu berapa sebulan? 1 juta. Wah, dari Karmin 1 juta nih. Itu kalau 1 juta, Kak, aku udah main di Istanbul tuh, Kak. Saya udah bolak-balik Istanbul 10 kali. Udah liburan nih, Kak, ke Hagia Sophia. Udah ke Kapadokia, Kak. Kalau 1 juta. Ada lagi nggak? Ada, mungkin ada yang lebih tinggi dari yang 1 juta. Jangan sampai ada yang lebih tinggi nih. Saya kaget nih kalau ada yang lebih tinggi dari 1 juta. PP 50. Sehari. Sehari kali 50. Wah, ternyata mahal bener ya Karminnya.
Untung banget saya kuliah di Turki. TP 25. Wah, masih tinggi banget. Kayaknya nanti saya shock nih kalau denger yang lebih tinggi lagi nih. Jadi teman-teman, saya langsung kasih tahu aja ya. Jadi untuk saya pribadi ya, jadi Bolu termasuk tempat yang transportasinya mahal teman-teman dibandingkan Istanbul dan Ankara dan Sakarya. Setahu saya di Bolu tuh mahal. Aku juga bingung kenapa kota kecil Bolu tuh mahal banget transportasinya. Jadi kalian untuk transportasi selama sebulan bolak-balik perkuliahan naik bus yang nyaman dan bersih itu 30 TL. Oh, lumayan mahal ternyata ya. Berarti Turki di Bolu lebih murah. Nah, saya lanjut dulu teman-temannya. Jadi untuk di Bolu, kota Bolu sendiri teman-teman, untuk bolak-balik selama sebulan, bukan sehari ya, selama sebulan bolak-balik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari, 4 hari nggak Senin, maaf ya, 5 hari bolak-balik ke kampus, itu cukup menghabiskan uang 300.000 teman-teman. 300 untuk sebulan. Saya pribadi, karena saya cuma bolak-balik. Nah gitu teman. Mungkin teman-teman asal yang bingung nih, lah bukannya Turki itu Eropa? Ya gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham teman-teman. Jadi sebenarnya Turki itu bukan Eropa ya. Bahkan sebelah aja yang Eropa, sebelahnya lagi Asia. Nah, jadi Turki itu ya ada di antara dua benua, yaitu benua Eropa sama Asia. Nah, kalau di Bolu ini masih Asia, teman-teman. Kalau kalian ke Istanbul, nanti bisa ke Eropa. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa bermain ke Eropa dengan cuma naik bis 2 jam itu bisa ke Eropa, teman-teman. Kalau dari tempat aku. Mungkin balik lagi ke slide-nya, Kak. Eh, kita bahas singkat. Nah, kemudian karena ragaman budaya, tentunya di Turki sama seperti Indonesia, teman-temannya banyak banget juga budaya-budaya di sini yang bisa kalian temukan ya. Mungkin dari segi sejarahnya, sejarah dari segi budayanya, arsitekturnya itu benar kental banget di sini teman-temannya. Kalian mungkin tahu Masjid Hagia Sophia teman-temannya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang jalan-jalan ke Turki atau berkuliah, jangan lupa mampir ke Hagia Sophia. Atau mungkin mau main ke Kapadokia itu benar-benar tabiatnya di sini. Tapi itu apa ya? Kayak wisata di sini tuh luar biasa teman-teman. Itu nggak bisa dibahasakan lagi. Kalian sekedar jalan ke taman aja, sekedar main ke danau itu udah bisa jadi refreshing teman-teman. Nggak harus menghabiskan waktu banyak, nggak harus membuang uang banyak. Kalian udah bisa refreshing kalau di Turki. Karena setiap tempat bisa dijadikan tempat healing. Ini sih teman-teman. Kemudian memiliki program beasiswa. Nah, ini nih buat teman-teman pengejar beasiswa dengar baik-baik nih, jangan sampai ketinggalan ya. Karena nanti nggak dibahas lagi nih. Memiliki program beasiswa. Beasiswanya kayak gimana sih Kak? Nah, jadi di Turki itu memang ada beberapa beasiswa teman-teman. Banyak beasiswa sebenarnya ya. Cuman saya pribadi memang terlalu paham tentang beasiswa. Cuman beasiswa-beasiswa yang saya tahu itu yang pertama ada beasiswa pemerintahan Turki atau Turkish Scholarship. Kemudian ada beasiswa universitas. Kemudian ada beasiswa khusus bidang studi. Dan ada beasiswa riset dan penelitian. Nah, itu ada 5 beasiswa yang disediakan di Turki teman-teman. Nah, beasiswa yang paling terkenal itu namanya YTB. Iya kak ya. Nanti masalah beasiswa bisa ditanyakan langsung ya di kolom komentar, di chat maksudnya, atau nggak langsung ditanya ke admin. Jadi teman-teman yang pengen dapat beasiswa di Turki, gimana sih cara dapat beasiswa ITB gitu. Nanti sama admin bisa langsung dijelaskan teman-teman secara detail insya Allah. Nah jadi kalau sama saya nggak bisa dijelasin teman-teman ya, karena saya juga belum dapat beasiswa nih, lagi nyari. Nah kemudian kesempatan internasional. Nah ini yang menarik nih teman-teman nih. Buat teman-teman yang benar ekstrovert, teman-teman yang suka banget dapat relasi, suka ngebangun relasi dengan teman-teman luar negeri, internasional, yang banja-banja bahasa kita ya, orang asing, itu cocok banget datang Turki. Karena di Turki itu bukan cuma orang Indonesia doang yang kuliah, tapi negara-negara tetangga Turki kayak Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan negara-negara Afrika, Arabistan bahkan, itu mereka banyak banget di sini teman-teman. Jadi, peluang teman-teman untuk memperluas relasi itu luas banget, luas banget. Gak usah deh, misalnya gak usah masuk organisasi deh, sekedar berteman aja nih, itu kalian bisa punya teman internasional. Kayak kalian pengen punya teman orang Mesir, bisa. Pengen punya teman orang Arab, bisa. Orang Kazakhstan, bisa. Punya bestie orang Uzbekistan, bisa. Bisa teman-teman. Peluangnya gede banget. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa alasan yang bisa kalian kasih tahu ya, bisa store nih ke orang tua teman-teman, bisa bisa kasih tahu ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang pengen pindah ke Turki juga, cuman gak punya alasan, ini bisa dikasih tahu teman-teman. 5 alasan ini yang logis teman-teman ya, yang fakta lah, yang bisa dijadikan alasan kalau misalnya Turki itu negara yang worth it buat berkuliah. Dilanjut selanjutnya Kak. Alhamdulillah masih awet ya Kak, 24 ya, belum ada yang keluar ya. Ini kita bahas nih sampai ini Kak, sampai selesai nih. Nah, mungkin ada yang bertanya,
Kak, kuliah di mana sih? Gitu kan. Aku itu kuliah di Bolu, Alban Izzat Basal University. Nah, jadi Bolu jangan salah teman-teman. Bolu ini nama kota, bukan nama kue. Nggak ada hubungannya sama kue. Bolu. Nah, jadi sebenarnya saya pribadi kurang ini sebenarnya teman, kurang nyaman ya kalau ditanya kuliah di mana sih Kak? Saya biasanya bilang Baibu. Saya kuliah di Baibu. Udah. Karena kalau saya bilang saya kuliah di Bolu Alban Izzat Baisal, pasti pada nanya, Bolu Kak? Kok Bolu gitu kan bla bla bla. Akhirnya panjang lagi pembahasannya, bukannya ngebahas tentang unit, tapi ngebahas namanya. Jadi saya nggak mau bahas ya. Jadi kita sebutnya Baibu, Baibu atau Bolu Alban Izzat Baisal University, singkatan nggak? Nah, di Baibu ini terdapat 16 fakultas dan 4 institut. Kemudian berdiri pada tahun 1992. Lumayan lama, teman-teman. Kemudian 4 jam dari Istanbul dan 2 jam dari Ankara. Nah, dan kita bahas tiket bis dulu nih. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu sejauh mana sih. Jadi kalau misalnya 2 jam naik bis dari Ankara misalnya ya, Ankara ke Bolu, itu kalian perlu menghabiskan uang 100.000 aja. 100.000 atau setara dengan 200 TL. Itu udah bisa ke Istanbul, ke Ankara maksudnya. Nah, kalau misalnya kalian dari Istanbul pengen main ke Bolu, itu kalian bisa menghabiskan uang sekitar 150.000. Itu bus. Jadi semurah itu teman-teman, 4 jam tapi 150. Itu bisa naik bus. Dan itu juga udah lengkap makan dan sebagainya. Itu kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan ya. Ini kita ngebahas transportasi lagi. Kemudian, kondusif untuk belajar, dataran tinggi, aman, dan ramah pelajar. Nah, gini teman-teman. Biasanya anak pondok ini ya, atau anak-anak SMA itu ada yang antisocial teman-teman, atau introvert, gak suka keramaian. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, ini penting banget nih, jangan sampai salah pilih tempat. Buat teman-teman semua yang merasa introvert dan pengen selalu jadi introvert, gak pengen jadi extrovert nih, pengen nyaman aja belajar dengan tenang, carilah tempat-tempat yang kiranya kondusif, kira-kiranya nyaman untuk belajar, jauh dari keramaian. Kalau kiranya kalian ekstrovert, kalian bisa milih Istanbul, Ankara, Sakarya, kota-kota besar, atau mungkin Izmir untuk kuliah, karena di sana lumayan ramai. Tapi kalau misalnya memang kalian yang kurang suka keramaian, mungkin kalian suka yang damai, yang tenang, ya salah satunya Bolu teman-teman. Bolu tuh masih tenang banget ya. Tapi ya mungkin kedepannya bakal ramai juga. Nah, tapi kalau sekedar dari alamnya, dari segi naturalnya, lingkungannya tuh enak banget di Bolu. Mungkin kakak bisa zoom kak, gambar yang bagian atas kak, atas kiri. Kak Admin mungkin bisa di zoom gambar yang atas sebelah kiri bisa di zoom nggak kak? Biar Yang biar sebelah teman-teman sini ya, kiri atas kak kiri bisa di zoom nggak atas. sih kak? Nggak bisa kayaknya ini, Kak. Nggak bisa ya? Oh, bisa, Oke. bisa. Nah jadi eh, bisa kalian lihat teman gambar-gambar gambar sebelah kiri itu kayak hutan banget ya sih kampus tuh. Kayak cuman bangunan-bangunan, kemudian pohon-pohon hijau, kemudian danau. Nah kayak gitu. Sebenarnya aku juga bingung teman-temannya. Kalau dilihat dari segi peta, mungkin dari segi atas ya, maps itu kayak hutan banget. Tapi kalau misalnya kalian datang langsung ke universitasnya, ya nggak kayak gitu. Enak aja ngeliatnya. Tetap bagus, tetap tetap nggak mungkin kalau mau dibandingkan universitas yang ada di Ankara, di Sakarya, mungkin kota besar, emang lebih mewah. Cuman ya yang seperti ini pun lebih tetap mewah menurut saya teman-teman, tetap bagus. Ya kalau mungkin dibandingkan dengan universitas yang ada di Indonesia mungkin ya, kalau misalnya kita bandingkan ya emang banget teman-teman. Tapi menurut saya eh, seperti ini tuh udah nyaman banget. Teman. Bisa dilanjut Kak. Nah ini sebelah kanan ada table ya Kak, table-table ini, table jurusan-jurusan Kak. Ini bahasa Inggris, nanti kalau misalnya kalian butuh translate-nya bisa ditranslatein aja, atau mungkin bisa langsung tanya ke admin, ada jurusan apa aja yang ada di dulu. Kayak contohnya Faculty of Science itu ada Astronomy and Space Science, ada Biology, ada juga Physics, ada juga Chemistry and Mathematics teman-teman. Ada ekonomi, ada banyak, ada psikologi juga seperti jurusan saya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Nanti teman-teman kalau pengen lihat lebih lanjut, nanti slide dibagikan ya ke admin ya. Nanti dibagikan nggak sih Kak slide yang ini? Mungkin teman-teman ada yang pengen buka-buka sendiri slide-nya, atau mungkin dari sini saya sini nanti ada slide sendiri yang bisa dibagikan ke teman-teman buat lihat Ya. daftar jurusan. Nanti akan dibagikan ya teman-teman buat yang mau minta ada PDF-nya juga. Nah, ya udah, kalau gitu kita langsung skip aja Kak. Sebentar, Kak. Nah, kemudian biaya pendidikan, teman. Bandingkan biaya pendidikan. Nah, ini kalau misalnya kita masalah hitung-hitungan nih, karena mungkin masih ada yang ragu kayak, kayaknya di Turki mahal deh. Kayak, nah gini. Jadi saya kan kemarin dapat beasiswa teman-teman di pondok, di SMA. Nah, cuman SPP pondok saya itu per bulan 1,8 untuk sekarang yang namanya 1,8 per bulan. Nah, saya rasa pondok-pondok di Jawa, termasuk apalagi di Jawa Barat atau khususnya di Jawa Barat, itu lebih mahal lagi SPP-nya teman-teman. Bahkan sampai menyentuh angka 2 juta, 3 juta, 4 juta.
Ini kalau di Jawa Barat teman-teman ya. Pondok saya di Bogor. Jadi termasuk pondok saya termasuk pondok yang masih murah beasiswanya, SPP-nya teman-teman, 1,8. Karena tetangga saya, pondok yang lain itu menyentuh angka 2 juta. Mungkin teman-teman ada nggak sih yang lebih tinggi lagi SPP-nya? Mungkin deh boleh spill deh. Ada nggak yang SPP-nya 2 juta ke atas atau 3 juta di sini? Ada nggak teman-teman? Atau mungkin di bawahnya itu boleh deh di bawahnya. Mungkin ada SPP-nya yang 500 atau ada yang dapat beasiswa juga. Aku SPP 500-800. Nah, itu bagus Kak. Biasanya yang murah itu Jawa Tengah ya kayak Jawa Tengah, Solo bagian sana itu murah-murah. Karena saya juga pernah ke Solo dapat pondok setahun itu gratis. Karena di sana tuh masih murah banget. Ya Jawa Tengah murah Kak. Jawa Tengah murah banget Kak. Nah kalau di Jawa Barat beda cerita. 1,8 itu udah bagus itu. Itu teman-temannya. Nah kita bandingin teman-teman. Biaya pondok pesantren, misalnya pakai punya saya, 1,8 per bulan teman-teman. Sedangkan biaya kuliah di Turki per semester itu 8.000 tele atau sekitar 4 juta per bulan. Ini jurusan psikologi teman-teman. Mungkin admin nggak ditulis ya bawahnya. Psikologi. Nah, saya juga kurang tahu nih sebenarnya berapa sih biaya per semester psikologi di Indonesia. Terakhir saya tanya kemarin teman saya, orang mana ya, teman orang Bekasi. Saya lupa dia kuliah di mana. Tapi katanya biaya per semester dia itu 5 juta per bulan. Per semester, maaf. Biaya per semester dia itu 5 juta. Dan itu pun masih banyak biaya-biaya yang lain teman-teman. Kalau di Turki enggak. Kalau di sini, kalau di universitas sendiri, udah 4 juta untuk semester. Berarti dalam setahun itu kalian perlu bayar 8 juta untuk 2 semester, teman-teman. Kayak gitu. Ya paling uang buku berapa lah yang nggak mahal-mahal juga. Nah, itu perbandingan biaya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman mungkin yang pengen meyakinkan orang tua masalah biaya, bisa dilihat. Kalau di swasta, psikologi 13 juta ke atas. Kalau 13 juta, kakak udah bisa kedokteran di sini. Min, itu ditandain, Min, yang Min. Iya. Ditandain, dan ditandain ya yang 13 juta ya. Teman-teman, kalau 13 juta psikologi di Indonesia itu udah bisa dapat kedokteran di sini teman-teman. 13 juta itu wow banget ya. Saya kaget ternyata semahal itu psikologi di Indonesia. Kalau di sini 4 juta teman. 4 juta. Kalau di angkatan saya teman-teman, karena saya kemarin kan daftar 2022, kalau sekarang 2024 kurang tahu berapa ya. Nanti sama kami insya Allah diupdate ya katanya harganya berapa sekarang di Bolu atau mungkin di unit lain. Kayak gitu. Jadi per bulan itu 4 juta, masih terjangkau banget. Nanti kita jawab teman-teman. Oke, bisa di next Kak. Biar kita habiskan ya. Habis itu kita langsung sesi tanya jawab. Nah, ini teman-teman. Ini buat teman-teman yang mungkin punya jiwa-jiwa extrovert seperti saya. Relasi dan organisasi internasional. Ini kan kemarin kan kita pengen bahas, Kak. Cuma temanya kan dirubah. Kita tetap masukin, Kak. Jadi, buat teman-teman ini, yang anak pondok, yang kira-kira yang punya jiwa sosial yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain, pengen punya teman-teman yang internasional dari Kazakhstan, dari Turkmenistan, dari Arab, Mesir, Yaman mungkin mau, mungkin dari Kyrgyzstan, mungkin dari Afrika juga pengen dari Konya, Kech, Chad atau dimanapun itu, Rusia, itu bisa banget teman-teman, bisa banget. Karena bukan cuma orang Indo doang yang kuliah di Turki, semua negara itu bisa kuliah di Turki teman-teman, banyak banget. Nah, kebetulan banget saya sekarang salah satu anggota di organisasi International Student Association teman, atau perkumpulan mahasiswa internasional. Saya sebagai bagian media. Jadi saya juga orangnya memang suka banget dengan namanya relasi teman-teman. Saya memproses relasi dengan ikut gabung organisasi. Nah, bisa teman-teman lihat semenyenangkan apa sih ikut organisasi itu? Kalian lihat pertama, mungkin bisa di zoom kayak kita dari atas dulu Kak. Dari Urusarase Orange Tokulu, artinya itu perkumpulan mahasiswa internasional. Nah, bisa dilihat teman-teman wajahnya. Ini slide video nanti kita nonton ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu bosan banget, kita tunjukin sinematik yang sempat saya buat. Seru banget kegiatan volunteer memang tuh seru banget Kak. Kalau mungkin di Indonesia seru banget jadi volunteer, di Turki di tempat saya jauh lebih seru karena kita sama bule mainnya Kak. Kita sama bule, nggak sama orang Indo lagi nih. Kita udah sama bule mainnya nih, sama orang-orang bahasa Inggris nih, bahasa Turki, bahasa Arab. Kita nggak ngomong Sunda lagi nih, nggak jauh lagi Kak. Udah lewat dari situ. Nah, Ursase Orange Topluli artinya perkumpulan mahasiswa internasional. Kalian bisa lihat itu ada orang Chad, ada orang Arab, yang depan itu orang Arab teman-teman. Orang Mesir, kemudian orang Kyrgyzstan, ada orang Turki, ada orang Uzbekistan, ada Turkmenistan, ada Palestina, kemudian ada Rusia. Kalau tulisannya itu Rusia. Dan ada orang Indonesia. Saya orang Indonesia teman-teman. Saya mana nih? Nggak ada, karena saya yang motoin.
Nanti ada buat aja. Link saya nggak ada, saya kerasa yang motoin. Mungkin digeser Kak ke samping. Nah, ini tuh foto-foto kalau kita lagi rapat, teman-teman. Nah, kalau rapat seperti ini, teman-teman. Kita rapatnya itu kadang kita pakai baju-baju ini, baju-baju Yoreser kita itu apa ya, baju-baju lokal kita. Kadang juga nggak, tergantung kita lagi. Nah, ini ada yang sebelah tengah, ada orang Turkmenistan, kemudian di sampingnya orang Kazakhstan, yang pakai sorban itu orang Palestina. Laki-lakinya itu banyak kan, macam-macam. Intinya ini teman-teman semua, teman-teman saya semua, tapi kayak keluarga saya semua. Kayak keluarga saya semua. Karena ketika kita punya masalah, itu mereka bakal bantu. Mereka bakal bantu, benar kayak keluarga. Ini bisa digeser lagi Kak. Ini geser lagi Kak setelah rapat. Ini aku pakai baju batik biar kelihatan ya. Nah itu, ini foto-foto rapat nih teman-teman. Foto-foto rapat bisa dilihat wajah-wajahnya beda-beda ya teman-teman. Dan yang paling kecil itu wajah saya tuh. Wajah saya Indo banget. Asia banget, paling Asia. Selebihnya itu wajahnya Arab, Uzbekistan. Kayak wajah Indonesia paling kecil lah. Kalau kalian mungkin ke Turki, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba disapa kayak Indonesia, Indonesia, kamu orang Indonesia bukan gitu. Itu aja karena juga kita emang udah ketanda, udah keciri nih orang Indonesia kayak gini. Kemudian digeser ke bawah. Ini tuh rapat ya teman-teman ya, rapat. Nah kemudian digeser ke bawah. Nah ini tuh foto-foto event teman-teman, event. Ini tuh event-event teman. Jadi di Turki, di Turki ya, universitas di Turki, kalau ngomongin masalah event, terutama di tempat saya, di kampus saya, itu sampai saya bingung teman-teman. Apa nggak ada capek-capeknya ya? Hampir tiap hari ada event. Saya lihat kayak ini belum selesai nih. Bahkan satu hari Kak, satu hari itu bisa ada 3 event Kak. Saya sebelum hari ini kemarin ya, mungkin admin lihat ya. Kemarin saya ikut ke Zelai dan di waktu yang sama saya langsung buka rompi saya, rompi volunteer ke Zelai saya. Saya buka, saya langsung ke acara ya Banjir Deal. Saya langsung ke acara perkumpulan. Kayak banyak banget Kak, event-event di Turki itu banyak. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran kayak gimana sih ikut event mahasiswa, gimana sih ikut acara, datanglah ke Turki, kalian bakal nyobain. Mungkin di tempat saya masih kurang eventnya. Setahu saya di Izmir itu banyak banget eventnya. Di Izmir, salah satu kota lagi yang di Turki itu ada event-event. Mungkin geser sebelah kiri ya. Ini yang di tengah foto event. Itu aku ada pakai batik biar orang-orang kenal. Nah, ini yang kayak di Sendele ini tuh di Eskişehir teman-teman. Bukan di Bolu ya, Eskişehir. Nah, ini tuh eventnya kita lagi kayak wisata gitu lah teman-teman. Mungkin eh, semacam wisata. Apa ya namanya kalau di Indonesia ya? Aku kurang tahu juga. Jadi, semua mahasiswa internasional itu kita mungkin setiap semester itu bakal ngadain jalan-jalan teman-teman. Jadi semua ya Banja atau orang asing itu berkumpul. Siapa yang mau ikut kita bawa ke satu kota. Jadi kita follow nih mau kota mana nih? Kita jalan-jalan. Nah, alhamdulillahnya saya sebagai perwakilan Indonesia dan juga sebagai panitia mahasiswa internasional, perkumpulan mahasiswa internasional, Saya jadi panitia wisata ini teman-teman, jalan-jalan ini. Nah, bisa dilihat juga sebelah kiri itu ada perkumpulan. Pokoknya saya nggak bisa bahasain seenak apa jadi volunteer, seenak apa jadi ikut organisasi internasional, saya banyak apa benefit yang bisa kita dapat. Kalian coba aja langsung, insya Allah kalian bakal ngerasain enaknya. Kalian bakal ngerasa kayak, wah ternyata yang dibilang Zafran emang seenak ini ya, punya bestie orang luar, bisa belajar bahasa luar, bisa tahu kultur-kultur mereka, kemudian juga bisa bisa belajar tentang banyak tentang orang-orang selain orang Indonesia gitu kan. Nah kemudian eh tadi nih Kak, mungkin kita langsung bisa lanjut ke topik ya. Nah, karena teman-teman mungkin kalau kita bicarakan soal benefit itu nanti teman-teman bisa tahu lah ya, mungkin teman-teman pernah ikut organisasi ya. Intinya benefitnya itu relasi, kemudian bahasa juga kalian bisa tingkatkan bahasa, kemudian kalian bisa punya teman-teman itu sebuah kebanggaan tersendiri. Nah, oh ya satu teman-teman, sebelum kita lanjut, benefit yang luar biasa ketika kalian ikut International Student Association atau mungkin ketika kalian berkeluar di negeri, kalian mendapatkan kesempatan internasional. Artinya bisa aja nih kalian ketika kalian udah mahir bahasa Inggris, ketika kalian udah mahir bahasa Turki, kalian bisa jadi perwakilan Indonesia di sebuah event. Saya ngerasain teman-teman, saya ngerasain meskipun mungkin bagi teman-teman nggak tahu ya sebangga apa jadi perwakilan Indonesia, tapi saya pribadi merasa bangga banget, merasa bersyukur, senang banget ketika saya beberapa kali dipanggil untuk menjadi perwakilan Indonesia di sebuah event teman-teman. Entah itu event dari kampus, universitas, entah di event yang diadakan oleh organisasi-organisasi kampus atau event yang diadakan oleh lembaga-lembaga luar yang berkolaborasi dengan universitas. Intinya sebuah kebanggaan ketika saya membawa nama Indonesia, kemudian saya berbicara di depan publik, itu sebuah kebanggaan teman-teman. Dan teman-teman semua,
bisa banget dapat peluang seperti saya. Teman-teman semua bisa banget menjadi perwakilan Indonesia. Kalau itu bahasanya TEMSILG. Bisa jadi perwakilan Indonesia untuk mewakili Indonesia menjadi pembicara atau menjadi panitia atau menjadi volunteer di Turki. Bisa banget teman-teman. Pokoknya kalau kalian ke Turki, jangan sampai jangan sampai kalian lupa dengan hal ini. Pokoknya incer nih hal ini nih. Saya bisa, kalau bisa saya mau masuk organisasi. Kalau bisa saya menjadi volunteer. Karena seenak itu. Senikmat itu dan se apa ya, pokoknya sebanyak benefitnya itu benar gak bisa dibahasain kak. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu saya anak apa organisasi, nanti bisa langsung chat saya pribadi aja di Instagram. Karena kalau saya mau bahasain di sini itu terlalu panjang kak. Ini saya terlalu bersemangat nih. Oke, mungkin kita langsung ke video ya kak ya, biar teman-teman nggak pusing nih. Kita harus bersantai dulu sebelum kita akhiri. Ini ada Ya, beberapa video coba kita. di skip kak. Nah, pertama saya jelaskan dulu. Eh, Kira-kira lancar nggak ya kalau diputar kak? Diputar coba kak. Yang pertama yang di Istanbul teman-teman. Yang sebelah kiri itu Istanbul. Nah, bisa diputar nggak kak? Nggak bisa ya? Oh, saya kira ini bisa diputar satu. Oh, nanti kalau misalnya teman-teman pengen lihat videonya mungkin bisa dikirim di grup ya kak ya? Mungkin ya. Apa gimana kak? Saya kan mungkin teman-teman ada yang penasaran nih gimana suasana ketika kita jadi volunteer di Turki. Volunteer ini mungkin yang sebelah ini kak tengah yang pakai baju merah itu aku jadi volunteer saat buka puasa. Jadi di Turki itu ada buka puasa bersama. Saya alhamdulillah rutin jadi volunteer. Volunteer juga termasuk mewakili juga orang-orang orang Indonesia untuk jadi volunteer berbagi buka puasa di Turki teman-teman. Nah itu bisa kalian lihat. Jadi orang Turki itu bisa kenal kita lewat kebaikan kita. Wah ini orang Indonesia nih baik banget ikut buat membantu kita bagi-bagi buka puasa. Kemudian yang di tengah lagi kak itu yang ada hoja saya, guru saya, itu kita lagi jalan-jalan kak. Itu dosennya tampan-tampan teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin suntuk nih, lihat muka-muka orang itu terus nih, kalian kalian bisa melihat hoja-hoja nih. Dosen-dosen kita tuh, masya Allah ya teman-teman ya, cantik dan tampan-tampan teman-teman. Kemudian sebelah kanan lagi kak, sebelah kanan itu ujung kanan itu pas lagi buka puasa tuh. Nanti bisa dikirim deh di grup sama Kak admin videonya biar teman-teman bisa menikmati videonya. Biar nggak penasaran. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab nggak sih, Kak? Takut kelamaan juga. Udah berapa menit ya? Oke, teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab. Ini Kak admin yang baca baca pertanyaannya atau saya? Mungkin slide-nya ditutup dulu ya, Kak ya. Takut berisik. Kak, aku mau tanya agak banyak. Boleh, sebanyak apapun bakal dijawab. Tapi mungkin dari sini ya. Bentar Kak, mungkin slide-nya bisa ditutup mungkin ya Kak admin ya. Slide-nya ditutup dia dibalikin ke awal dulu kayak. Saya agak mengganggu. Visualisasinya agak mengganggu. Atau di skip ke belakang Kak. Masih ada nggak sih? Nah, oke. Nah, Kak Ini admin mau boleh kita, baca banyak. kita baca-bacain dulu kali ya, Kak, karena dari tadi udah banyak banget antusias yang mau nanya nih. Aku akan coba bacain satu-satu terlebih dahulu. Dari pertanyaannya, kita scroll sebentar. Oke, dari pertanyaan Kak Aran Aura. Aran Aura, jadi untuk link pendaftaran kuliah di Turki aksesnya di mana? Nanti buat Kak Aran Aura, ini mungkin aku bantu jawab dulu ya Kak. Untuk Kak Aran Aura, jadi untuk pendaftaran link di Turki itu nanti bisa diakses di link bio-nya Instagram Misafir_ID. Tapi ini untuk Kak Aran Aura yang hari ini datang ke webinar Misafir bareng Kak Zafran, Kak Auran bisa dapetin diskon khusus voucher dari Kak Zafran nih. Nah, caranya gimana? Nanti kakak bisa langsung DM aja ke Kak Zafran. Di Instagramnya apa nih Kak? @zafmain ya? Instagramnya mungkin saya tulis ya Kak ya. Boleh, betul. Saya tulis ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman bisa screenshot Wow. Instagram ya teman-teman. Nanti Nanti follow aja teman-teman. Kak Auran dan teman-teman mungkin juga bisa follow nih akun Instagramnya Kak Zafran. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh banget. Atau mungkin yang tertarik kuliah di Bolu juga ya Kak, bisa langsung tanya ke Kak Zafran. Nah, nanti ya kan Boleh ada banget. voucher. Jadi Hah? voucher nanti Kak Aran Aura ini bisa langsung chat aja Kak Zafran. Kak, aku mau dong voucher pendaftaran Misafir. Nanti Kak Aran Auran bakalan dapetin diskon atau potongan khusus dari Kak Zafran. Jadi jangan lupa untuk di kontak Kak Zafrannya, oke? Nah, terima kasih Kak Auran atas pertanyaannya. Aku akan lanjut ke Kak Rosa. Apa sih kultur shocknya saat di Indonesia sebagai anak pondok terus ke Turki nih Kak? Nah, kalau Kak Wah, bisa sharing, ini gimana nih? Dijawab, harus dijawab nggak sih, Kak? boleh banget dong. Ini kalau saya jawab agak panjang nih kan, soalnya banyak banget. Mungkin kultur shock Oke, yang paling ini Kak, paling berdampak banget oke. gitu. Culture shock yang paling berdampak banget ya. Ini kita nggak ngomongin kejelekannya teman-teman ya, tapi memang ini penting juga sih buat teman-teman tahu ya, dan jadi bahan pertimbangan juga. Jadi nggak hanya saya ini dengan poin positifnya, tapi memang ada poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Mungkin tergantung dari kita lagi, apakah itu negatif atau positif. Yang pertama, sebenarnya di Turki itu nggak semuslim yang kita bayangkan teman-teman ya. Di sini tuh lumayan bebas karena emang Eropa ya, Eropa Asia. Jadi di situ emang gaya hidupnya itu menganut gaya hidup orang Eropa teman-teman, masih terbuka banget. Mungkin kalau dibilang di Indonesia ya, itu kan kita kan masih banyak yang tertutup banget teman-teman ya, tertutup ya, pakaian-pakaian kita juga masih muslim banget. Nah kalau di Turki itu udah nggak kayak gitu teman-teman. Di Turki itu udah banyak banget yang bisa dibilang sedikit, nggak sedikit sih, tapi mungkin lebih banyak yang terbuka dibanding sama kayak kerudung gitu. Gitu apa, tergantung tempat lagi, apalagi mungkin di Istanbul, di kota besar. Dan juga mereka menggunakan pakaian-pakaian yang stylish sesuai dengan standar-standar Eropa ya teman-teman ya. Mungkin kebuka atau mungkin modelnya kayak gimana. Jadi kalau bahasa pondoknya kita perlu menundukkan pandangan. Buat masyarakat ya teman-teman ya. Jadi buat laki-laki otomatis, kalau cewek-cewek mungkin aman-aman aja ya. Kalau laki-laki nih itu bahan pertimbangan teman-teman ya. Jadi di Turki itu nggak sesyariah itu, nggak sesyariat yang kalian bayangkan ya. Di Turki itu benar lumayan bebas. Jadi bebas kayak negara-negara Eropa lainnya. Gitu teman-teman. Mungkin nggak perlu dijelaskan yang sebebas apa sih. Nanti mungkin pribadi lah bisa jelasin sebebas apa sih. Nanti cek di Instagram aja teman-teman ya. Nanti kalian terlalu shock soalnya kalau banyak dibahas di sini. Kemudian salah satu lagi culture shocknya itu mungkin bau badan ya mungkin. Maaf aja nih admin. Tapi di Turki salah satu culture-nya itu mereka tuh bau badan teman-teman. Awalnya mungkin ya setahun pertama saya tuh shock. Ini kenapa orang Turki bau banget kayak bau bau ketek ya teman-teman bahasanya, bau ketek bau banget. Saya bingung, padahal mereka tuh cakep, mereka tuh ganteng, bersih-bersih, stylish. Bahkan masih pagi aja nih ya, kita masih baru bangun berangkat kuliah, mandi berangkat kuliah, itu udah pada bau. Nah, awalnya saya nggak terima teman-temannya. Saya anggap kayak, ih, apaan sih orang Turki? Udah cakep-cakep tadi, bau Turki, bau ketek, aneh gitu. Tapi ternyata itu bagian dari emang gaya hidup mereka teman-teman. Ibarat kayak gini ya, ini baru saya dapatkan juga nih pelajarannya nih ya. Karena selama setahun saya mengaduk pikiran kayak orang Turki jorok, orang orang itu jangan nikah sama orang Turki, orang Turki itu jorok gitu, bla 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 gitu. Mereka tuh bau ketek, mereka tuh nggak suka mandi. Saya pikirnya kayak gitu. Yang pertama alasannya karena memang deodoran Turki itu mahal. Deodoran di Turki itu mahal teman-teman. Murahan parfum, parfum itu murah di Turki dibanding deodoran. Dan kemudian memang itu bukan bukan bagi mereka itu bukan aib teman-temannya, ketika kalian bau ketek itu bukan, nggak kayak kita. Justru apa? Mereka itu lebih aib ketika kita kentut dan bersendawa. Itu yang saya pahami teman-teman. Nih contohnya kita nih orang Indo sesama teman mungkin sesama teman ada mungkin yang kentut di tempat umum atau mungkin kita lagi kumpul kentut. Itu kan biasa aja ya, biasa aja. Tapi bagi orang Turki, mau teman sekalian pun, ketika kalian bersendawa, ketika kalian kentut, itu aib banget. Aib itu kayak, itu buruk banget. Kayak, ih apaan sih? Ih, gak ada adab gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin bagi kita, ketika ada teman kita yang bokeh, kayak, apaan sih bokeh itu lu gak mandi? Bagi mereka biasa aja gitu. Karena ya, udah. Karena emang gaya hidup mereka seperti itu teman-teman. Bahkan ya, ini aku nggak bohong teman-teman. Aku udah hampir 2 tahun di Turki. Itu belum pernah ngeliat orang orang Turki bersendawa. Sampai saya bertanya nih ke teman-teman saya kayak, guys, orang Turki bisa sendawa nggak sih? Teman-teman bisa, cuma mereka nggak, kalau sendawa nggak hati, nggak bunyi kayak oh gitu. Kayak mereka tuh sendawanya juga kecil gitu loh. Dan satu lagi, aku pernah nanya ke teman-teman, sebelum aku pernah ngeliat orang Turki kentut tapi nggak sengaja teman-teman. Saya tanya kayak, guys, orang Turki kentut nggak sih? Karena saya nggak pernah ngeliat orang Turki kentut di tempat umum.
nggak pernah. Dan teman-teman saya pun, teman-teman yang banjir, yang orang Kazakhstan, orang Somalia, mereka tuh nggak kentut di tempat umum teman, nggak kentut, entah sengaja entah bercanda, ataupun kita lagi kumpul sama teman-teman nongkrong, mereka bercandanya nggak kentut. Kita kan kalau nongkrong nih teman-temannya, kentut biasa aja bercanda, mereka nggak. Itu merupakan hal yang sangat buruk, merupakan aib lah. Kalau bahasanya kita aib itu sesuatu yang nggak bagus, nggak sopan. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu salah satu kulturnya. Kemudian mungkin mazhab juga yang tadi kita bahas lah, tadi yang nanya mazhab. Mazhab di situ Hanafi teman-teman. Jadi jangan jangan salah, jangan jangan kaget ya kalau misalnya kalian ngeliat cewek-cewek di sini tuh nggak pernah. Jadi orang Turki, cewek-cewek Turki itu kalau nggak mungkin pernah. Jadi teman-teman kayak gini sekarang ya, pakai baju, pakai rok, ya udah langsung sholat ke masjid sholat. Itu langsung teman-teman. Itu mazhab Hanafi mungkin ya. Saya juga kurang paham karena kita kan selalu dari Indonesia kan mazhab kita kan Syafi'i. Kayak gitu. Kemudian cara sholatnya juga beda. Mungkin saat di taraweh atau mungkin sholat setiap hari itu beda. Kayak sholat sunnahnya mereka 4 rakaat gitu kan, 4 rakaat sekaligus kayak sholat asar. Kemudian juga cara sholat mereka beda. Mereka tuh nggak ada gini-gini nih. Kita kan ada gini ya. Kalau aku lingkungan aku tuh nggak ada yang kayak gini. Tanya biasa aja gitu, nggak kayak gini, nggak kayak gini. Kemudian juga apalagi teman-teman, mereka nggak takbir gini. Cuma takbir sekali, sekali di awal aja gitu. Selebihnya ya udah langsung rukun, langsung sujud. Kalau di Syafi'i kan masih ada teman-temannya. Entah mungkin berbeda-beda, tapi itu salah satu kultur yang saya dapatkan. Masih banyak kultur-kultur shock yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman. Tapi nanti takut ya, pertanyaan lain nggak dijawab, jadi kita skip. Nanti yang pengen nanya bisa langsung di DM Instagram aja. Atau mungkin bisa di grup, kita ngobrol di grup nanti. Oke, Oke, lanjut Kak. oke. Semoga Kak Rosa bisa menjawab itu. Wah, Masya Allah sekali informasinya Kak Zafran. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan Kak Sasa. Apakah lulusan pondok bisa memilih jurusan apapun? Gimana Kak Janot? Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman yang mau nanya bisa nggak sih open cam nih, biar kita bisa lihat muka-mukanya nih. Kan Ya, lebih enak ini kan nih kalau misalnya kita tahu nih siapa yang nanya, kita tatap mukanya nih. Kayak, wah kamu harus tahu nih, gitu. Lebih kerasa feel-nya. Teman-teman yang lain bisa open cam nggak kira-kira? yuk Open cam. teman-teman biar sekalian kita kenalan. Nah, ini Kak Ahmad Akbar nih, Masya Allah. Ganteng banget ternyata. Ih, kenapa nggak dari tadi bukanya Kak? Namanya Kak Zakir, Kak Rehan Putra, mungkin Kak. Kak Oh, Zaki, Kak Mutra mungkin ada yang bisa open cam, biar kita lebih enak nih. betul. Nanti Kak Akbar ya. Nanti Kak Akbar langsung nanya aja. Kalau Kak Akbar nggak boleh ngechat, langsung nanya langsung. Kak Pati mungkin Airul iPhone. Oke, mungkin Kak Zafran bisa bantu dijawab. Oke, jadi apakah anak alumni pondok pesantren bisa milih jurusan apapun? Bisa dong, bisa. Ya nggak sih Kak? Bisa Setahu dong. saya bisa. Sisa, bisa. Tapi balik lagi ke penjelasan sebelumnya, tergantung dari nilai kalian. Semakin tinggi nilai kalian, maka semakin bagus jurusan yang bisa kalian dapat. Semakin besar peluang kalian mendapatkan jurusan-jurusan yang bagus. Contoh, kalian mau jurusan kedokteran nih. Ternyata nilai transkrip kalian itu tinggi. Ketika didaftarkan sama Misafet di universitas yang kalian mau, dan kemudian dapat, ya udah kalian masuk. Tapi kalau misalnya nilai transkrip kalian rendah, misalnya cuma rata-rata 7 nih, atau mungkin aku nggak tahu rata-ratanya berapa ya, mungkin di bawah rata-rata, itu cuma bisa ngambil jurusan-jurusan yang kira-kiranya ya bisa menerima mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai nilai rendah gitu. Contoh nih teman-teman, ilahiyat. Ilahiyat setahu saya itu nggak membutuhkan nilai transkrip yang tinggi ya kayak. Ya nggak sih Kak? Kalau Iya. jurusan ilahiyat, jurusan syariah, itu kalian nggak perlu khawatir. Bahkan nilai kalian mungkin yang rata-rata dari pondok itu tetap bisa masuk di jurusan ilahiyat. Kemudian kalau nilai kalian lumayan tinggi, kalian bisa mungkin ke jurusan psikologi, ya misalnya. Atau lebih tinggi lagi, mungkin kalian bisa mengambil jurusan hubungan internasional. Atau nilai kalian sederhana lah, normal-normal aja gitu. Kalian bisa ngambil jurusan ekonomi atau mimarlet, gitu. Mimarlet, arsitek, gitu. Jadi bisa, bisa kalian mau pondok manapun, selama kalian ada transkrip nilai, kalian bisa ngambil jurusan apapun, tergantung dari tinggi nilai kalian, kalian bakal dapat jurusan yang bagus gitu, Pak. Semakin Oh, tinggi nilai kalian, semakin bagus jurusan yang bisa kalian dapat. Semakin banyak. sama mungkin aku mau nambahin juga nih Kak. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa transkrip nilai kalian kurang atau misalkan kalian merasa nilainya kecil, kalian nggak perlu khawatir karena Turki sendiri juga menyediakan jalur IELTS ya Kak. Atau jalur ujian nih buat teman-teman yang mau ambil misalkan top 10 Turki di Istanbul atau misalkan di Marmara University atau di Ankara University. Teman-teman juga bisa tetap ikutin IELTS, jadi dia semacam kayak SNBT kalau tahun sekarang ya. Jadi bisa pakai soal-soal juga gitu dan kebetulan kemarin Misafir kita juga nyediain YOS dibantu mentornya sama Kak Erza. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut nanti bisa langsung hubungin Kak Asmi.
Oke, kita akan Oh yang lanjut ke. kemarin ini kayak kemarin yang menang Yos itu ngambil jurusan kedokteran kayak di Ordo ya. Iya betul. Jadi kemarin webinar kemarin itu juga kita sama Kak Zulfa. Kebetulan Kak Zulfa itu angkatan tahun 2023 peserta Misafir, kedokteran juga dari YOS juga. Jadi nih buat teman-teman yang merasa mau ambil kedokteran juga atau mau ngambil psikolog bisa banget langsung. Testimoninya Boleh udah banget bagus. teman-teman tuh. Nah, teman-teman, aku ada kenalan juga kemarin dari Yos Misafir juga kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah dari Yos deh, Kak. Kak ini namanya Kak Ratu. Dia Yos nggak sih, Kak? Dia di Ordo sekarang. Dia dari Misafir soalnya. Dia ngambil kedokteran, teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen banget nih kalau di Turki jurusan kedokteran bisa ikut Yos. Mungkin nilainya rendah nih. Ikut Yos, kalian menang Yos, menang maksudnya kayak lolos dari Yos, kalian langsung bisa ngambil kedokteran di universitas yang udah ditujukan gitu. Betul. Dan Lanjut, Kak. YOS juga itu bisa di-apply ke banyak universitas teman-teman. Jadi nggak ke satu universitas aja kalau di tahun ini. Jadi manfaatnya banyak banget. Oke, kita lanjut kali ya kakak pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Hmm. dari Kak Kanur Soliha, untuk mau kuliah S2 di Turki gimana Kak? Dari Kak Zafran sendiri mungkin ada info atau pengetahuan tentang S2 di Turki? S2 Ilahiyat ya, Kak? Kalau nggak salah Ilahiyatnya. Ini gak ilahiyat sih, bebas kayaknya S2. Bebas ya. Jadi emang udah kebanyakan ya tahun ini kan ya. Saya nggak tahu kenapa tahun ini banyak banget yang datang di Bolu. Mungkin mayoritas di Bolu itu datang S2 semua kak, cewek semua lagi. Hmm. Cewek semua. Mungkin ada 6 orang atau 7 orang. Itu semua mereka S2. S2 ada yang ilahiyat. Ya itu tuh dia karena dari UIN Syarif Hidayat itu apa? Aku lupa UIN mana gitu Jawa Tengah. Dia jurusan tafsir atau tasawuf gitu. Dia ngambil jurusan lagi di sini ilahiyat. Itu S2. Kemudian ada yang jurusan komunikasi juga, ada jurusan komunikasi, ada jurusan ekonomi kalau nggak salah. Nah, kalau untuk bisanya pasti bisa Kak, pasti bisa. Nah, caranya gimana? Sama Kak Misafir nanti bantuin. Betul. Nanti sama Kak Misafir diarahin Kak. Iya, jadi kalau S2 dia sama prosesnya kayak berkas seperti yang tadi di slide TK Zafran Ya. ya. Ada berkas seperti transkrip nilai gitu. Yang hanya membedakan adalah kalau misalkan S2 dia harus ada surat recommendation letter dari kampusnya gitu. Misalkan kayak di kampus S1-nya. Nah, nanti itu tambahannya juga ada beberapa. Seperti itu. Semoga Kak Nur Soliha kejawab. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Kak Aran Aura, ini untuk pendaftarnya kita bayar atau tidak, Kak? Mungkin aku yang bantu jawab ya, Kak. Untuk pendaftarannya kita bayar Kak gitu. Dan memang sudah pembayaran tersebut udah banyak banget include-nya gitu. Kalau di tahun ini udah ada kelas bahasa, bimbingan beasiswa, bimbingan YOS. Jadi kalian pastinya akan dapat juga input fasilitas yang bisa kalian dapat ketika kalian daftar nanti. Dan seperti yang tadi mungkin udah aku infoin, kalau misalkan kalian langsung ngechat ke Kak Zafra nih di Instagramnya dan minta kode untuk webinar hari ini, bakal dapat potongan untuk pendaftaran khusus buat peserta webinar hari ini. Jadi jangan lupa untuk Kak Aran Aura ditunggu untuk daftar di Misafir. Nah, kita Nanti lanjut ke kalau yang misalnya ada diskonnya teman-temannya, di chat aja ke Instagramku. Nanti kita ngomongin diskonnya. Nah, dari Kak Rosa, bahasa Arab kepake berapa persen Kak di Turki? Apa tergantung jurusan ya Kak? Nah, ini Kepake menarik banget nih. Menarik banget. Jadi kalau untuk ilahiyat, Kak, jadi gini Kak, eh, di Turki itu nggak pakai bahasa Arab, kecuali jurusan ilahiyat teman-teman. Nah, jadi semua jurusan itu kayak gini Kak. Jurusan ada pertama, tipe yang jurusannya 100% bahasa Inggris. Yang kedua, jurusan yang 30% bahasa Inggris, 70% bahasa Turki. Nah, aku yang psikologi, aku ngambil yang 30% Inggris, 70% Turki. Nah, kalau ilahiyat, Kak, kebalik. Kalau ilahiyat, 70% Arab, 30% Turki. Gitu, Kak. Jadi ya memang diperlukan bahasa Arab yang mumpuni kayak buat untuk masuk di ilahiyat, biar nanti kakak paham materinya. Nah, tapi tambahan lagi, Kak, buat kakak mungkin yang belum bisa bahasa Arab, nanti di Turki, kakak ketika datang di Turki, itu nggak langsung masuk universitas kakak. Tapi kakak bakal ikut kursus dulu. Jadi kakak nggak perlu khawatir nih, kalau bahasa Arabnya kita itu idat. Jadi ada idat di Turki, Kak. Jadi kakak sebelum masuk uni, kakak bakal idat dulu setahun belajar bahasa Arab. Tapi itu sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi kakak nggak perlu khawatir nih, kayak jangan-jangan nanti saya ikut bahasa Arab setahun, tiba-tiba mau masuk uni nggak keterima. Enggak, karena kakak udah keterima di uni. Tapi syarat untuk memulai pelajaran, kakak bakal dibimbing dulu bahasa Arab selama setahun. Kemudian tes, gitu Kak. Nah, kalau misalnya gagal tes lagi, ya nanti baca lagi, Kak, gitu. Intinya bakal keterima masih berstatus mahasiswa. Kalau misalnya salah, dibenarkan ya, Kak. Jadi 70% bahasa Arab, Kak. Untuk jurusan ilahiyat.
Iya, betul banget. Jadi kalian kalau ketika berangkat ke Turki itu statusnya sudah jadi mahasiswa ya teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba ke Turki ini aku kuliah di mana gitu. Nggak perlu khawatir karena kalau di Misafir kalian tuh pasti akan dapat dulu nih status kalian atau surat keterima kalian di universitas yang sudah kalian pilih. Baru nanti kalian berangkat ke Turki. Jadi nggak perlu khawatir. Betul ya kak ya? Oke, kita lanjut dari Kak Aran Aura. Kalau di Turki emang kedokterannya berapa Kak? Gitu. Kalau misal, ini mungkin aku bisa bantu jawab, mungkin nanti Kak Bantu Zafran. jawab, Kak. Kalau misalkan dokteran ke Turki itu ada yang start dari 15 juta. Jadi tergantung sama universitas dan jurusan yang Kakak ambil di kota mana gitu. Kalau misalkan di Istanbul sendiri mungkin berbeda ya karena kan dia memang selain dia udah standarnya kota kota yang besar gitu, bukan kota pelajar, terus juga memang peminatnya banyak, kemungkinan untuk kedokteran juga akan jauh lebih mahal. Tapi semua tergantung. Jadi nanti kalau misalkan kakak mau tahu list kedokterannya berapa untuk per semester, kita akan ada list khusus nih dari Misafir, list universitas mana aja yang menerima jalur kedokteran. Nanti juga bisa akan ada harganya setiap semester di situ. Dari Kak Zafra mungkin ada tambahan? Oh iya kan nih, buat teman-teman mungkin yang tertarik kuliah jurusan kedokteran, namun terkena di biaya, itu ada alternatifnya teman-teman. Mungkin Kak, misalnya Kak Azim bisa bantu kalau misalnya di Turki itu ada namanya jurusan dokter gigi teman-teman. Bukan bukan tet ya, tapi kan kedokteran. Nah di Turki itu namanya ke dish hekimli. Itu jurusan kedokteran gigi. Jadi beda teman-teman, bukan dokter, tapi dokter gigi. Jadi kalau di Turki kedokteran sama dokter gigi itu beda jurusan teman-teman. Nah, setahu saya jurusan dokter gigi atau kedokteran gigi itu lebih murah. Bukan Hmm, begitu, Kak? Mungkin bisa jelaskan, betul. Kak. Itu Betul. alternatif karena Tergantung juga ya Kak sama kedokteran mana yang mau diambil. nah seperti itu, Kak. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Nanti kalau masalah list harga nanti sama admin Misafir bisa dikasih listnya, list harga uniknya. Oke, kalau gitu kita eh, lanjut untuk pertanyaan lainnya. Kak Nur Afni, untuk jurusan Ilahiyat S2 di Turki, rekomendasi kampusnya apa aja nih Kak? Gitu. Dari Kak Zafra mungkin ada yang tahu, nanti biar bisa ditambahin juga sama aku atau sama Kak Fatih. Kalau dari aku pribadi kayak karena aku juga maksudnya nggak mengeksplor ya jurusan insight Malaysia aja yang bagus. Cuman kalau mau dia lihat juga, saya rekomendasiin di Bolu juga sih bagus Kak. Karena di Bolu kan bukan kota besar kayak artinya semakin kecil kota itu semakin tenang itu semakin kondusif buat belajar gitu Kak. Tapi setahu saya juga daerah mana ya kayak yang orang sakit banyak itu wilayah ngambil wilayah. Ngambil Eh, Ilahiyat, Kak Fatih mungkin aku bisa kurang tahu dibantu. deh. Kalau ilahiyat banyak di Sakarya, teman-teman. Sakarya itu ilahiyatnya bagus, terus Uluda juga bagus, Istanbul pastinya juga bagus, terus Anadolu juga bagus. Bolu Oh ya juga Istanbul juga bagus. bagus. Istanbul bagus karena memang banyak banget event-event yang seru-seru ya, event-event syariah yang selalu diadakan sama anak-anak Istanbul. Bagus, menurutku kondisi juga sih buat Iya. jurusan lihat di Istanbul. Tapi balik lagi Kak, tergantung univnya sendiri. Oke, semoga kejawab Kak Nur Afni. Ntar kalau lebih lanjut kita bisa sampaikan. Untuk Kak Alvina, seru banget kegiatan volunteer emang tuh seru banget. Seru banget. Kalian bisa lihat muka saya, nih, saya langsung pengen pengen cerita banyak nih. Seru banget. Kalau misalnya kalian pengen lihat keseruannya, nanti silakan follow Instagram saya. Nanti di situ aku ada beberapa arsipan, ada beberapa video tentang seputar organisasi saya yang pas jadi volunteer. Nanti juga tapi jangan lupa ya dikirim video-video pas lagi jadi volunteer gitu ya, video wisata gitu nanti biar teman-teman bisa lihat keseluruhannya. Kalau misalnya jadi mahasiswa Turki itu kayak gimana sih? Nanti bisa Oke, dikirim. nanti kita Jadi tenang aja Kak. Ya, nanti keseluruhannya ada di bakal highlight kebagi. juga ya Kak ya, highlight story-nya Kak Zafran ya. Bisa dicek nanti sama teman-teman. Terus kita lanjut ke Kak Farah. Untuk Ahwat di Turki amankah Kak? Untuk hawa di Turki aman Kak? Maksudnya aman gimana dulu nih Kak? Mungkin secara Mungkin lingkungan atau Kak kondusif. siapa? Kak siapa mungkin bisa Kak Fatih langsung mungkin bicara gitu Kak. dari pengalaman Kak Fatih selama kuliah di Turki, Tadi yang nanya siapa Kak? Mungkin bisa dijelaskan lagi pertanyaan lebih rinci biar nggak salah paham nih. izin Amannya nanya, kayak gimana maksudnya Kak? untuk yang Ahwat di Turki amankah? Kalau sepertinya sih kalau Oke, pengalaman jadi buat teman-teman akwat santriwati yang mau ke Turki itu aman banget.
Jadi di Turki tingkat kriminalitasnya itu jauh lebih rendah daripada Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang squad mau kuliah ke Turki aman nggak Kak? Terus juga gimana pergaulan di sana itu kalau untuk pergaulan teman-teman balik lagi ke diri sendiri, gimana Kak kalian bisa memilah teman kalian, terus juga nggak cuma teman Indonesia tapi teman Turki juga kalian bisa bisa pilih-pilih juga. Jadi buat yang aku di sana insya Allah aman. Oke, oke, ada tambahan dari aku. Jadi amannya kayak gini ya, maksudnya gini Kak. Jadi emang betul kata Kak Fatih, tingkat kriminalitas di Turki itu memang rendah banget, bahkan maaf banget ya. Tapi aku belum pernah mendengar kayak orang Indonesia itu mungkin dapat pelakuan yang pelecehan atau gimana pun itu di Turki belum. Aku belum pernah ya, aku pribadi belum pernah dengar hal itu Kak. Nah, kalau memang ada, aku nggak tahu. Cuma kalau untuk di tempat aku bolu ini, itu aman banget tak, aman banget tak. Balik lagi sih dari kita juga nih pergaulan kita, dan intinya jangan pulang malam juga teman-teman. Jadi kalau bisa jam 10 ke atas itu jangan berkeliaran, karena mungkin kalau jam 11 12 ke atas itu memang tingkat kriminal itu bisa naik teman-temannya kalau di malam hari. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin agak kurang eh, mungkin kurang tahu ya kayak gimana bersosialisasi, nanti pilih dulu temennya, teman-teman pergaulannya kayak gimana. Kemudian ingat waktu-waktu keluar atau batas-batasan keluar tuh teman-teman yang paling tahu lah kayak gimana, sejauh mana teman-teman bisa keluar, kemudian sampai waktu kapan kalian bisa keluar, teman-teman yang paling paham nanti. Karena kalian bakal beradaptasi dengan lingkungan yang kalian tempatin. Jadi itu bakal menyusul seperti itu kan. Suaranya Kak, suaranya belum dinyalain. Oke, terima kasih untuk sudah diingatkan. Terima kasih buat Kak Farah atas pertanyaannya. Tapi kayaknya aku mau geser sedikit nih ke Kak Ahmad Akbar yang lagi fokus nulis. Nah, tadi udah nyalain Victor Esen ya. Mungkin Kak Ahmad Akbar ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nah, Mas ya, uh, saya ingin bertanya untuk YOS itu, ketika kita lulus YOS itu, sama halnya kita kayak dapat beasiswa nggak ya Kak? Atau lulus aja? Terus kalau seandainya emang lulus aja, untuk apply beasiswa YTB-nya itu bagaimana ya Kak? Dan juga Boleh dibantu Kami Safir. Iya, dan juga perbedaan YOS dengan SAT atau SAT itu apa ya Kak? Juga untuk Fakultas Kedokteran di sana untuk environment, untuk lingkungan yang nyaman gitu, lingkungan pelajari itu gimana gitu Kak? Ya, baik itu aja. Syukur. Oke Kak Ahmad, mungkin aku dulu kayak mau tambahin. Jadi YOS itu merupakan seleksi jalur mandiri gitu, berbeda dengan beasiswa YTB. Jadi kalau misalkan beasiswa YTB itu memang dia ditanggung ya Kak pemerintahannya, biayanya sama pemerintahan Turki dari semester, dari jurusan, maksudnya biayanya, terus juga dapat asuransi, dia dapat biaya bulanan. Nah kalau YOS dia itu memang jatuhnya mandiri sama. Bedanya YOS dengan secara program mandirinya sama, berkas dengan YOS, tapi membedakan YOS ini beda dengan universitas dengan berkas apa? Kalau YOS itu biasanya dipilih buat universitas yang memang universitas terbaik gitu. Kayak misalkan kalau misalkan di Indonesia kayak UI atau ITB, dia untuk masuk ke sana kan nggak bisa jalur berkas gitu, harus kecuali memang dari SNPTN gitu. Dia harus pakai SIMAK UI gitu, nah atau SNBT gitu kan. Sama kayak misalkan di Turki gitu. Kalau di Turki dia juga pakainya YOS, ujian YOS gitu. Ujian YOS ini kalau misalkan kita ada di tahun kemarin tuh ada 90 soal gitu. Jadi 40 dari 10 geometri, terus juga ada TPA sama matematika dasar seperti itu. Semoga bisa menjawab Kak Ahmad Akbar. Nah, mungkin dari Kak Janur nih, pengalaman Kak Janur selama kuliah di Turki, kira-kira kota mana sih Kak yang menurutnya aman gitu? Seperti tadi pertanyaan Kak Ahmad Akbar. Atau mungkin di Oke. Istanbul sendiri aman nggak sih Kak? Karena kan Istanbul kota yang besar gitu. Gimana mungkin dari Kak Janur? Kalau dari saya pribadi kayak malah sebenarnya kalau Istanbul tuh mungkin tingkat kriminalitasnya agak tinggi ya dibanding kota-kota yang lain, atau mungkin dibanding Bolu gitu. Kalau misalnya kakak memang mau kalau menurut saya gini kak, semakin kecil sebuah kota gitu kayak itu semakin tingkat kriminalitasnya itu semakin rendah. Salah satu tempat yang menurut saya rendah itu
yang aman itu di Ordu katanya, karena di Ordu itu masih sedikit banget ya banjir, masih sedikit banget orang asing, dan katanya di sana tuh kondusif banget buat teman-teman yang pengen kuliah di Ordu, itu cocok banget, yang pengen nyari aman. Kemudian di Bolu juga aman banget, di Bolu aman. Eh, untuk sekarang ya, aku belum pernah mendengar hal-hal yang kurang enak di sini, tapi aman-aman aja kak. Banyak kok, banyak banyak banget teman-teman aman. Intinya seluruh Turki, kota di Turki itu tingkat kriminalitasnya itu rendah, nggak kayak di Indo kak. Kita nggak ada begal kak di sini. Kalau aku belum pernah dengar ya, kita mahasiswa Indonesia dibegal gitu, atau mungkin eh, apa ya, atau mungkin diculik, belum. Tapi kalau hanya sekedar kayak ketemu orang mabuk itu wajar ya. Jadi kayak mungkin memang di sini tuh ada yang mabuk kalau di jam-jam 11 12, makanya sekarang untuk ahwat-ahwat itu jangan keluar malam jam 11 jam 12 gitu, karena memang ada beberapa tempat yang kiranya tempat orang mabuk gitu kan, jadi jangan sampai lewat di tempat itu. Nah selebihnya itu aman, apalagi siang kak, siang. Bahkan saking amannya gini, kayak kita nih, kalau aku pribadi nih, kayak ke market kemanapun itu kalau misalnya kita kejatuhan dompet atau kejatuhan handphone, itu itu mah bisa balik ya, kemungkinan besar ya, karena bakal diamanin gitu, diamanin, dia ngeliat tuh handphone, dia kasih ke satpamnya, ke security, dikasih kan balik lagi dia bisa. Atau misalnya kayak kalian nih, kalian habis belanja, kalian naruh belanjaan kalian di mana aja tuh nggak ada yang ngambil, sama itu kalau di Bolu kayak, saya kadang bingung kak, saya lagi belanja nih kak, kemudian saya di halte, orangnya naruh belanjanya ke koper belanjanya gitu, ditinggalin kak, ditinggalin lama lagi, ditinggalin setengah jam gitu. Dia nggak takut buat dicuri, karena emang nggak ada yang segabut itu mau nyuri barang orang gitu, karena di Turki itu di mana ada CCTV kak. Hmm. Serius, kalian belum tahu teknologi di Turki itu seperti apa ya, kalian mungkin belum pernah nyobain masuk ke WC nyala sendiri, keluar mati sendiri gitu. Kalian masuk ke WC diam dikit tiba mati gitu, gelap, karena lampunya otomatis kak. Oh Di gitu. Turki teknologi udah canggih banget kak. Mungkin teman-teman belum ada tahu ya, jadi di Turki itu hampir mungkin setiap sisi itu ada CCTV-nya, apalagi kota-kota besar itu harusnya sih setiap sisi ada CCTV, karena di Bolu aja yang kota-kota kecil gini itu ada CCTV kak, banyak CCTV di mana-mana kayak gitu. Iya, jadi aman banget ya kak ya. Aman ya insya Allah ya, kalau dari saya pribadi kayak sepengetahuan saya Tapi aman aku insya Allah. aku pernah dengar gini dari om yang pernah kuliah juga di Turki gitu. Mungkin buat teman-teman Ahwat juga, katanya kalau misalkan di bus di Turki tuh perempuan sangat dimuliakan gak sih kak? Kayak misalkan di transportasi umum, bener gak menurut kak? Silakan kira-kira. Jadi gini kak, sebalik lagi ya, sebenarnya di Turki itu setahu saya ada namanya kesetaraan gender kak. Hmm. Kesetaraan gender ya, jadi gender, kesetaraan gender. Nah jadi di sini tuh nggak memandang cewek cowok, ya udah sama gitu loh, jadi cewek bisa kerja, cowok bisa kerja. Nanti yang belum paham kesetaraan gender nanti bisa belajar lagi ya. Jadi sebenarnya baik lagi ke kita ya teman-teman, tapi kalau orang Indo emang selalu kayak gitu, orang Indo ya, karena memang kita tidak ingin kehilangan nilai-nilai luhur kita ya, nilai-nilai kebaikan kita. Kita ketika melihat orang tua mungkin cewek yang kita lagi di bis duduk, dia berdiri, kita bakal mungkin terdorong, tergerak untuk memberikan dia tempat duduk, kak duduk sini aja gitu, apalagi sesama orang Indo gitu. Cuma berbeda kalau misalnya orang Turki nggak kayak gitu kak, setahu saya ya. Jadi orang Turki ya, kamu cowok cewek selama kamu masih muda berdiri gitu, kecuali udah tua. Kalau udah tua yang udah sepuh mungkin 50 60 yang naik bus, itu itu bakal dikasih tempat duduk, langsung dikasih kayak duduk sini, kayak duduk di sini gitu, disuruh duduk. Kalau untuk muda-muda enggak sih, nggak berlaku sih kak, ini jujur Berlaku. aja ya, nggak. Oke, terima kasih Kak Zafran atas informasi. Mungkin kita lanjut Kak Akbar Ahmad, apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Iya Kak. Oh iya, untuk Medipol University itu bagaimana sih Kak universitasnya dan sekitarannya itu aman nggak ya Kak? Kayak ramah pelajar atau ramah lingkungan dan gimana gitu di sana? Oke, mungkin dari Kak Zafran mau menjawab atau biar aku yang infoin? Tadi universitas apa kak? Jadi poin Medipol Kak. Oh, mau di Pol mana dulu nih kak, Istanbul apa Ankara nih kak? Istanbul atau di Ankara nih Kak? Oke, di Istanbul mungkin. Saya Istanbul Kak. Nah, gini. Jadi kalau Mendikbud sendiri sih aku pernah sekali ada event di sana, kayak aku pernah ada event, ketika event penyambutan mahasiswa Ankara, aku jadi panitia juga. Aku pernah ngadainnya di Medipol Ankara. Kalau misalnya dari segi fasilitas itu gak usah dipertanyakan ya, Kak, karena itu salah satu kampus bergengsi setahu saya di Ankara. Memang mahal banget. Bahkan dari semua dari banyaknya orang di Indonesia mungkin ratusan ya, entah berapa ratus yang di Ankara itu, yang di Ankara itu cuma dua setahu saya yang kuliah, dua apa tiga gitu, orang Indonesia, dan salah satunya kenalan saya akrab juga, nanti bisa kunjungi Instagram dia kalau mau nanya langsung. Dia tuh cewek, dia kuliah di Ankara, di Medipol Ankara, dan gambaran yang saya tahu tentang Medipol satu sih kak, mahal.
Selebihnya nggak tahu lagi. Juga ya Kak, setahu aku swasta juga ya. Swasta nggak swasta. Ada Misafir nyediain jalur nggak ke sana ke Medipol, ke Medipol? Kalau Medipol kita nyediain memang ada gitu buat teman-teman, dan juga memang kalau di Medipol dia bisa langsung pengantarnya bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Turki, dia juga bisa gitu. Tapi memang untuk harganya lebih mahal karena kan dia jatuhnya swasta bukan PTN di Turki. Seperti itu Kak Ya gitu Ahmad. Kak. Ya, Ada pertanyaan lagi nggak? ya, untuk PTN-nya ada yang menyelenggarakan kayak pembelajaran itu pakai bahasa Inggris ya Kak. Misalnya kita masuk ke dokteran, tapi yang kita belajar itu pakai bahasa Inggris, bukan Turkinya. Ada atau tidak Kak? Gitu. Dan juga yang tadi saya tanya, kalau kita lulus YOS terus kita apply beasiswa YTB itu bisa nggak ya Kak? Gitu. Ya itu aja. Baik Kak. Terima kasih. Saya ulang kali ya? Boleh, Atau boleh. oke. Yang pertanyaan pertama aja Kak, maaf. Soalnya yang kedua udah dapat. Oh, kedua udah dapat ya. Untuk kan tadi di Medipol itu swasta ya. Awal saya kira Medipol itu PTN. Nah, untuk di PTN-nya Kak, di PTN-nya itu semua mahasiswa diwajibkan untuk pembelajaran bahasa Turki sendiri atau ada pembelajaran khusus bahasa Inggrisnya di dalam fakultas kedokteran gitu Kak maksud. Ya, Oke, kebetulan mohon maaf banget Kak Ahmad Azhar, sekarang lagi azan di tempat aku. Kita break dulu Oh, sebentar kali ya. ya, ya, baik. Baik. Oke.
Hmm. Di, Saya mungkin mulai lagi kali ya, Kak. Dari Kak Zafran sendiri nih, ini kan sudah pukul 15.17. Kita mau lanjut atau kita keep mungkin pertanyaannya di session berikutnya, mungkin bisa di Instagram, atau kita mau lanjut di sini Kalau kalau aku pertanyaannya. lanjut, Sa, biar aku yang baca cepat ya, Kak, ya, biar Boleh, boleh. jawab semua. Tapi mungkin Oke, yang Kak jadi Akbar mau dijawab, mungkin Kak Akbar. eh, Oke, tadi mungkin pertanyaan Akbar apa ya? aku bantu Kita jawab. lanjutkan di kolom komentar dulu, Kak. Ya, jadi yang Boleh, boleh. pertama, ini ada yang nanya dari Kak, Kak. Di sana kita dari Kak Han Yon Seo itu, Kak, di sana kita bisa sambil dagang atau kerja nggak, Kak? Bisa banget. Jadi saya pernah tahun kemarin itu dagang tempe, teman-teman. Jadi saya kerjasama dengan teman saya. Teman saya itu buat tempe, saya ownernya. Jadi saya owner sekaligus juga pembuat. Jadi kami buat usaha tempe, namanya Tempe Berkah, dan laku banget, laris banget. Bahkan saking larisnya kita keteteran, dan itu yang membuat saya kayak capek juga ya, capek ya. Akhirnya sekarang udah gak dagang lagi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Turki dan pengen punya usaha, mungkin dari sekarang bisa nih belajar nih. Kira-kira usaha apa yang bisa dikembangkan di Turki nih? Bisa banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman bakat masak, di sini tuh banyak teman-temanku yang ini yang jual masak kayak masak seblak, masak bakso. Jadi mereka nanti setiap minggu open order gitu Kak, buat ngejual-jual kayak gitu. Bisa banget. Nah, itu untuk kerja, untuk dagang, usaha. Kalau untuk kerja teman-teman, kalian perlu tahu nih, Turki salah satu tempat yang mudah banget untuk cari kerja. Kalian nggak butuh KTP, kalian nggak butuh stempel, kalian nggak butuh apapun itu, nggak butuh kiblik. Intinya kalian datang ngomong, saya ingin kerja sehari, 2 hari, atau sebulan, langsung kerja. Yang kalian butuhkan paling nanti ditanya aja. Kayak misalnya nih, kalian lagi butuh duit nih, nggak butuh. Terus kalian datang ke restoran. Kak, saya mau kerja, ada pekerjaan apa? Nah, misalnya cuci piring, boleh. Atau enggak jadi waitress, jadi pelayan, boleh. Kamu punya skill apa? Pernah kerja nggak? Saya pernah mungkin kerja di restoran atau nggak pernah tapi lagi belajar. Itu bisa jadi terima, Kak. Karena saya juga pernah. Saya nggak pernah punya pengalaman kerja di restoran, nggak pernah punya pengalaman di hotel, tapi saya pernah kerja di sebuah resort, itu kerja sebagai ini, asisten koki. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa masak, masak Turki, karena pernah kerja di salah satu resort di hotel itu ada restoran dan kerja sebagai asisten koki. Gampang banget, Kak. Salah satu Turki itu salah satu tempat yang gampang banget buat cari kerja untuk para mahasiswa sih. Tergantung lagi, Kak. Tapi syaratnya apa? Bisa bahasa Turki. Jadi kakak harus bisa bahasa Turki karena orang-orang sini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kakak nanti pas udah belajar bahasa Turki, udah lancar Turki, insya Allah gampang cari kerjanya. Mau jadi pelayan, mau jadi cuci piring mungkin ya. Itu kan bukan hal yang memalukan ya. Itu hal yang wajar bagi kita pelajar. Mau jadi pelayan, mungkin mau jadi bersih-bersih, atau mungkin mau jadi kasir, itu bisa banget. Dan tinggi, Kak, sesuai UMR, nggak kayak mungkin di Indonesia ya, ketika kita kerja sampingan gitu rendah banget. Di sini nggak, kan sekedar jadi waiter saja, pelayan cuci piring itu sesuai UMR, Kak. Jadi UMR Turki itu sekarang 6 juta nggak, 6 juta nggak sih, Kak, apa 7 juta gitu kalau dirupiahkan gitu, Kak. Dan masuk misalnya kakak kerja pagi nih jam 8, nanti pulang jam 8, jam 8 malam lagi, pagi jam 8 kerja, jam 8 malam selesai. Itu udah bisa dapat gaji sesuai UMR Turki, gede gede banget, dan worth it buat kerja sambil kuliah. Kemudian sejauh lagi, aku mau tanya banyak nih, Bu. Banyak banget nih. Fakultas Hidayah tersendiri menggunakan mazhab apa? Sama Kak, mazhab Hanafi, setahu saya. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Lebih baik mana menurut Kakak Fakultas Keislaman di Indo atau di Turki? Tentunya Indo sih. Bahkan lebih baik Timur Tengah. Karena eh, kalian kalau misalnya mau fokus ke jurusan kalian, mau fokus benar mengkaji ilmu kalian, tentunya kalian butuh apa ya, Kak? Keseriusan yang tinggi, Kak. Sedangkan kalau kalian di Turki, tentunya nanti bakal dibahas menggunakan bahasa Turki, menggunakan bahasa mungkin bahasa Inggris ketika jurusan-jurusan yang lain. Nah, jadi balik lagi ke diri kalian nih. Kalau misalnya memang kalian jago bahasa Turkinya, tentunya mungkin di Turki menjadi pilihan yang baik ya. Kalau misalnya bilang orientan mana. Tapi kalau misalnya memang kalian belum bisa bahasa Turki dan juga belum bisa bahasa Inggris dan pengen pengen gampang aja lah, pengen langsung ngerti nih, dijelasin pakai bahasa Indonesia, ya udah tentunya di Indonesia, gitu kan. Secara logisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bilang lebih baik mana, ya untuk orang Indonesia lebih baik di Indonesia, untuk orang Turki lebih baik di Turki. Nah gitu kan. Inflasi di Turki sekarang apa punya dampak buruk dengan universitas atau tidak? Apa dari inflasi tersebut menguntungkan atau tidak? Nah, jadi yang pertama, inflasi itu berdampak banget kayak dari segi harga-harga yang dulunya misalnya, Kak, kalau dulu makan itu bisa 20 TL atau 10.000, sekarang makan itu perlu 50 TL atau 60 TL, itu sekitar 25.000. Nah, tapi setara, Kak, setara lah. Karena kan pertukaran uangnya juga tinggi kan nih. Kalau dulu Kakak nukar uang 1 juta,
di sini jadi 1.300.000 misalnya. Nah, kalau sekarang kakak nukar 1 juta, di sini jadi 2 juta. Kayak gitu, jadi sama aja sebenarnya dari segi harga. Cuma naik jumlahnya aja, nominal aja. Tapi sebenarnya sama. Nggak menguntungkan, nggak merugikan juga. Nah, tapi kalau dari segi uang semester atau mungkin uang kursus itu berpengaruh kayak, lumayan berpengaruh. Dan lumayan merugikan sih menurut saya. Jadi, kalau untuk di kursus Kak, nanti kan kursus kan beda lagi kayak pembayarannya. Ada perbayar per level itu tinggi banget lah sekarang. Yang tadinya mungkin sekitar 2 juta atau mungkin 1 juta, sekarang jadi 2 juta atau mungkin 3 juta gitu. Nah, lumayan mahal. Nah, tapi kalau untuk univ menguntungkan menurut saya Kak. Jadi, gini Kak, menguntungkannya gimana? Misalnya kan ya SPP lagi. Uang semester saya kan per semester itu 4 juta ya Kak ya? 4 juta atau 8.000 lah kita jadikan 8.000 tele 4 juta. Nah, 8.000 tele itu dulu 4 juta. Nah, sekarang kalau orang tua saya ngirim 4 juta, maaf ya. Sekarang kalau misalnya orang tua saya, gimana? Maaf. Nah, dulu kan 4 juta itu sekitar 6.000 tele kayak. Berapa Kak? 6.000 tele. Nah, jadi untuk bayar SPP saya kan 8.000 Kak. Gini, 8.000 tele. 8.000 tele per bulan. 8.000 tele, maaf nih. 8.000 tele per bulan. Nah, itu uang Indonesianya itu sekitar mungkin 6 jutanya kayak kalau dulu. Kalau 2022 kalau nggak salah. 6 juta. Nah, dulu 6 juta untuk dapat 8.000 tele. Untuk bayar uang semester saya di jurusan psikologi. Nah, sekarang cukup 4 juta aja bisa dapat 8.000 tele. 8.000 tele. Jadi lebih menguntungkan kayak. Jadi saya mikir kayak gini nih. Dulu saya pas bayar semester 1 itu 6 juta nih. Karena 6 juta itu 8.000 tele. Sekarang kan kursnya kan beda ya. Berapa kira-kira buat saya dapat 8.000 tele? Ternyata 8.000 tele itu 4 juta doang. Jadi menguntungkan. Jadi 2 jutanya itu lebih bisa buat saya gitu kan. Jadi untuk yang belajar di univ itu lebih menguntungkan setahu saya. Tapi buat yang masih belajar bahasa itu lumayan merugikan. Itu sih Kak. Aman ya Kak, sepertinya. Kemudian Kak, asrama Ahwat dan Ikhwan terpisah kan? Pasti Kak. Turki itu negara Islam. Belum ada setahu negara yang asrama yang digabung. Pasti bisa Kak, dan jauh. Misalnya nih Kak, asrama Putra di sini, di misalnya dekat rumah saya, itu sekitar 2-3 kilo asrama Putri. Beda Kak. Gak kayak pondok gitu, nggak digabung gedungnya misalnya. Beda. Kemudian metode mahir cepat bahasa Turki apa? Sering-sering praktek. Kalian mau pakai aplikasi apapun, mau Duolingo, bahkan mungkin Terceponus pun ya, maafin ya. Tapi kalau kalian nggak praktek, sama aja. Bahkan ya kan, faktanya nih, orang yang langsung belajar langsung aja di Turki nih, langsung sama orang Turki belajarnya, langsung di lingkungan Turki, ngobrol setiap hari sama orang Turki, kalau emang dia nggak sering praktek, itu juga percuma. Itu bakal nggak ngaruh sama sama cepat lambatnya proses improve bahasa Turkinya. Begitupun kayak misalnya nih kakak lagi bahasa Turki nih, online nih, kakak bisa lebih cepat belajar jago bahasa Turki dibanding orang yang di Turki tapi jarang ngomong, gitu Kak. Aku serius banget nih. Misalnya kakak lagi ikut Turki Konus nih yang tadi nih, setahun nih, kakak rajin banget praktek nih karena kan dibimbing langsung nih. Dibanding sama orang yang di Turki sekarang belajar bahasa setahun yang jarang ngomong sama ngomong, bukan mungkin dia sosialisasinya pakai bahasa Indonesia terus, itu kakak bisa jago lebih potensi lebih jago bahasa Turki itu lebih gede dibanding orang yang di Turki. Intinya banyak yang praktek Kak, gitu. Praktisnya dibanyakin. Nah, kemudian, halo aku mau tanya nih, Kak Afina Romadhona Yunan. Aku mau tanya info jurusan S2 psikolog yang recommended and full beasiswa ITB. Apakah ada? Nah, nanti dijawab sama Kak ini. Untuk Kak Afina nanti bisa lanjut chat aja di admin, nanti kita akan bantu kasih listnya, Ya, dan nanti untuk beasiswa TB-nya seperti apa. Oke, mungkin oke. kuliah Oke, kedokteran. sekarang aku baca Kak Aura. Kuliah kedokteran di Turki murah apa enggak Kak? Itu tadi udah dibahas ya Kak, tergantung nih lagi. Tapi standar itu emang belasan juta Kak ke atas. Bisa dibilang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Jujur li itu memang to be honestly emang murah banget, jauh lebih murah dibanding dari Indonesia kalau jurusan kedokteran. Yang ini menarik nih Kak, untuk tata boga di dekat Bolu ada nggak? Nih Bolu ada jurusan tata boganya dan keren banget karena jurusan tata boganya Kak, aku sempat salah paham, sama nggak sih Kak jurusan tata boga sama chef gitu, koki gitu. Aku pernah berkunjung Kak ke salah satu unit Bolu juga, cuma beda tempat karena jurusan tata boga ya, masak-masak ya kan ya? Ya nggak sih Kak? Iya.
jurusan chef ya. Mungkin kita bahasanya Nah, chef tata boga. Di Turki itu dibedain ke tempatnya, dikhususin. Jadi dibedain jurusan umum sama jurusan tata boga. Dia punya gedung sendiri, punya univ sendiri, satu univ, cuman beda univ gitu Kak, beda tempat, jauh sekitar 1 jam. Dan mereka itu semua jurusan satu jurusan itu tata boga dan pakai pakaian chef, dan dari awal belajar itu sudah seperti chef, kayak masak sendiri, prakteknya masak, kemudian diajarin, kemudian bersih-bersih kompor. Bentar Kak, aku pengen nunjukin ya. Nih, aku sempat kepikiran buat pindah jurusan saking kerennya. Iya, jurusan dia pakai baju Kak. Ini kenalanku nih Kak. Ini ketua ininya, ketua apa namanya? Ketua mahasiswa di sana. Ini kenalanku. Ini Itu jurusan aku Kak. makanannya bisa langsung dicicip gak, Kak? Iya, jadi mereka kalau praktek Kak, kalau praktek tata boga Kak, nanti setelah dicicipin sama yang bosnya mungkin sama dosennya, mereka makan gitu. Bahkan kalau lagi mereka gabut, katanya lagi gabut nih, lagi nggak ada pelajaran, mereka ke dapur masak gitu Kak. Sampai kayak, wah, aku bisa nih kayaknya pindah dari psikologi ke tata boga. Itu sempat bercanda kayak gitu kayak saking kayak aku kan juga suka masak, kayak wah keren banget sih nih, kayak ngeliat mereka pakai baju kogi gitu, pakai celemek-celemek gitu, kayak terus pas praktek gitu masak-masak, bener suasananya bener kayak profesional gitu. Itu menarik banget kata tata boga, serius. Aku rekomendasi sih kalau misalnya mau, boleh tuh ke tata boga yang ada namanya Baibu Gastronomi di Mengen. Nama tempatnya Mengen. Nanti bisa di follow Kak. Nanti tanya langsung aja ke aku di Instagram. Instagramnya apa? Nanti aku kasih Instagramnya Kakak. iya Kemudian siap. cara ikutnya gimana? Kak Aura apa nih ikut apa ya? Mungkin beasiswa kayak. Nanti dijelaskan sama Kak Musafir. Dari Kak Yusuf Wildan. Kak mau nanya, apakah harus bisa bahasa Turki buat kuliah Turki? Harus Kak ya. Tapi kakak nggak harus bisa bahasa Turki buat datang ke Turki. Tapi untuk kuliahnya nanti kakak harus bisa bahasa Turki. Sekali lagi saya ingatkan, ada khusus kuliah Turki. Jadi setiap ya Banja, setiap orang asing yang ingin kuliah di Turki itu wajib belajar bahasa Turki Kak. IDET namanya. Jadi kakak harus belajar bahasa Turki dulu selama setahun. Nah, tapi sudah terdaftar sebagai mahasiswa, jadi jangan takut. Kemudian apakah murid yang masih dulu di kelas 11-12 bisa mendaftar di Misafir Kak? Dan apakah ada kursus bahasa Turki di Misafir Kak? Ada Jawab tuh Kak. dong, Nih pasti. menarik nih. Ada dong. Karena pastinya sebelum kalian langsung ke Turkinya untuk belajar bahasa, kalian juga akan belajar bahasa Turki 12 kali pertemuan di Misafir. Kalau dari Kak Zafran sendiri gimana nih waktu belajar bahasa di Misafir? Pernah kan ya juga ya? Kalau pernah Pembawa. dong Kak, nilai saya paling tinggi malah. Mede. Keren Enggak, banget. jadi pas saya datang ke Turki teman-teman, saya nggak kaget gitu. Saya nggak kaget, nggak kayak teman-teman yang lain mungkin ya. Karena saya udah pernah belajar 12 kali pertemuan di Misafir. Jadi bahasa Turki saya tuh udah lumayan, udah ada lah gitu. Jadi pas ke Turki, langsung belajar bahasa Turki itu biasa aja. Soalnya udah ada dasarnya. Dan worth it banget sih. Jadi memang benar berpengaruh banget ketika kalian belajar di Misafir dulu sama 12 pekan, 12 pertemuan, kemudian ke Turki, kalian nggak kaget. Karena udah pernah belajar. Tuh, testimoni langsung teman-teman. Iya. Oke, teman-teman. Kemudian itu UKT-nya, Kak, untuk masuknya berapa tuh? Mungkin Misafir bisa dijelaskan nih, Kak. Soalnya saya nggak ada UKT-UKT di kemarin, langsung Di Turki semester aja ya, nih. ada teman-teman. Tidak ada uang gedung seperti di universitas di Indonesia gitu. Jadi Nggak cuma ada. jurusan aja. Kayak tadi Kak Zafran 4 juta, berarti bayar cuma 4 juta aja. Jadi nggak ada Iya, tuh. uang buku juga murah. Iya, tuh. Udah kalian tinggal poli Aman ya. lah. Nggak pusing. Kalau mah, yang penting kalian sediain aja uang buat semester, insya Allah udah aman tuh. Biar kalian lancar. Uang Betul. biaya hidup juga murah, insya Allah juga uang semester murah. Kayak gitu, teman-teman. Apalagi nih, Kak? Ya udah nggak ada ya. Heeh. Teman-teman, motivasi banget Paling tadi ya. motivasi boleh nanti langsung di chat ke Oke, teman-teman untuk info lebih lanjut lagi. ya. Karena sekarang Tuh. saking serunya kita sampai sampai 3:30 ya kayak, Masya Allah Iya, banget. dulu banget ya. Dari teman-teman makasih banget udah stay dan juga udah mungkin ada yang berkurang juga karena masih sholat dan sebagai hal lainnya. Jadi mungkin kita dokumentasi dulu kali ya sebentar buat teman-teman. Boleh. Buat Kak Novi mungkin bisa on cam terlebih dahulu sebelum kita sesi foto bareng. Nanti di WhatsApp aku lanjut nanya Kak Zaf. Oke deh, nanti bisa langsung Oke, aja ke Kak Zafran. Nanti bisa reach. Mungkin dari Kak oke. Musa Dira, mungkin mau teman-teman nih untuk on cam yuk. On cam supaya kita bisa langsung sesi foto bareng-bareng. Untuk Kania, Kak Edo, Kak Rosa, Kak Nur Soliha. Nanti jangan lupa ya untuk tanya Kak Zafan kodenya apa Kak, biar nanti bisa dapat potongan diskon. Besar lumayan banget loh. Ini lumayan banget, jujur.
Nanti bisa Mungkin dikasih di grup, boleh mungkin di Kak. grup bisa diumumin. Boleh, Mungkin di boleh. grup bisa diumumin Kak. Diumumin kalau misalnya kita sesi dokumentasi nih, biar mungkin ada yang mau masuk buat dokumentasi tadi yang udah masuk sebelumnya tapi sempat keluar. Bisa Eh, nggak diumumin di grup kayak sesi dokumentasi? coba kita coba. Oh, kebetulan untuk ininya adminnya bukan aku yang pegang nih. Untuk Kak Oh, admin, iya. mungkin apakah sekarang standby Kak admin? Kayaknya enggak. Oke, kalau enggak, ini kebetulan kita recording tadi setelah tanya jawab kan aku sempat Ya, tutup slide-nya tuh. Jadi nanti akan ada tanya jawab juga. Nanti mungkin kita bisa kasih recording Zoom-nya ke Kak Zafran dan ke teman-teman buat yang mau tanya. Nanti akan ada recordingnya di YouTube. Dan buat, nggak apa-apa ya Kak Zafran ya, mungkin kita foto-foto sekarang dulu aja. Oke, boleh. Itu teman-teman, Kak Sausan Mahiro mungkin bisa dibuka ya. ayo Sausan, Kak Sausan Mahiro, Kak Padma, tadi udah on cam nih. Kak Nia, Kak iya. Mustafa, Kak Zaki, Kak Rosa, Kak Nur Solihah. Ayo kita foto dulu yuk. 1 menit aja untuk on cam. Kalau gitu, udah kita mulai aja kali. Oke, oke Kak Padma nih, Kak Padma tadi udah on cam nih. Aku lihat tadi loh. Kak Nia, Kak Mustabirah, Kak Rosa, Kak Nur Solihah. Kak Sausan Mahiro tuh udah on cam tuh. Makasih banget nih Kak. Biar Makasih. kita kelihatan nih wajah-wajah antusiasnya nih. Iya Nah, benar, kita benar doakan banget. semoga yang Tanya. buka kameranya, nggak semoga yang Iya, ikut dan apalagi yang buka kamera bisa kuliah di Turki tahun depan, insya Allah. Atau ya, setelah dan tamat teman-teman langsung bisa ke Turki. ya, dan teman-teman bulan Mei ini tuh pendaftaran Universitas Turki udah pada buka, jadi segera daftar, oke? Oke, kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Zafran atas materi hari ini. Masya Allah, informatif dan lengkap banget. Buat teman-teman yang udah standby sampai akhir, aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini ya Kak, bisa bermanfaat banget. Jangan lupa langsung follow Instagram @safir_id atau langsung ke Kak Zaf. Main ya Kak. F-nya udah berapa tuh? Ada 4 ya? Betul. Ada 3. 3. Jangan lupa di follow. Ada 3. Nanti kalian tanya aja Kak Instagramnya Kak Zafran apa sih gitu. Nanti bisa Iya. dibantu sama admin Safir. Oke, kalau gitu kita Oke. tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zafran. Ya udah.